Ternyata memang benar, dalam waktu berapa minggu dia udah dapat 400 juta, sekarang udah miliar ya. Yang menarik adalah membernya dia dokter semua di bawah. Jadi spesialis-spesialis yang gelarnya 2, 3 semua ikut di bawah dia. Saya sampai heran juga. Karena dulu awal pertama kali bergerak sampai sekarang juga saya kalau disuruh ngosek dokter tuh paling males gitu. Banyak ribetnya. Ya kan? Lah kalau kita orang awam kan, ini orang loh kayak gini lukanya ya toh, sudah berobat macam bertapa tahun tidak bisa sembuh, terus tiba-tiba set minum ini ya lukanya hilang. Ya kayak yang kanker segini, tahu ya, orang yang bibirnya kanker sebesar donat itu, terus tiba-tiba habis cuma berapa, 2 atau 4 box kankernya hilang, bibirnya normal lagi. Kalau bagi saya itu sudah cukup menjadi sesuatu yang jadi pegangan untuk saya memberitahukan pada siapa saja dan saya yakin dengan produknya. Kalau bagi mereka kan tidak, penelitiannya mana gitu. Gitu. Jadi iya. Nah, karena itu saya biasanya paling males merespek dokter. Karena setelah mereka bergabung pun kebanyakan sibuk sama prakteknya. Dan harga diri dokter itu kan gede sekali. Ya enggak? Karena mereka memang dihormati. Memang layak, karena dokter itu terhormat karena berjuangnya mati-matian. Anak saya aja sekarang mau keluar dari kedokteran dia minta berhenti. Jadi layak untuk dihormati karena memang juga kerjanya berat, perjuangannya berat, tujuannya juga mulia dan lain sebagainya gitu loh. Tetapi jadi hambatan karena jarang mereka yang bisa fokus ya. Yang seperti saya, Dokter Luigi itu cuma dokter-dokter yang punya kelainan jiwa mungkin gitu. Nah, tapi saya lihat bahwa pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya toh mereka juga kagum gitu. Sekarang kalau mereka bertemu, mereka muji-muji terus. Yuk, kamu tuh hebat sekali, wah kamu ini gitu. Karena kerjanya jalan-jalan terus, uangnya banyak, terus dikenal di mana-mana kan begitu. Jadi akhirnya ya akhirnya positif. Nah, dulu saya malas prospek dokter ya, tetapi saya tanya ke teman saya yang dokter ini, gimana caramu kok bisa sampai ratusan dokter di bawah dia itu? Dia bilang, ya kita nih punya penelitian gitu. Penelitiannya ternyata pada saat di searching lebih jauh, ketemulah penelitian-penelitian yang menurut beliau kelasnya tuh A gitu. Saya malah nggak tahu nih kalau penelitian ada kelas A, B, C gitu ya. Karena nggak mendalami ke sana. Tapi artinya dia bilang, kalau ini sudah kamu tunjukkan ke dokter, sudah ini tidak terbantahkan bahwa dia bisa regenerasi sel, itu sudah tidak terbantahkan lagi gitu. Artinya kalau dokter kan tadi saya sudah bilang pegangannya hanyalah penelitian kan. Begitu diberikan penelitian yang kuat ya sudah. Dia nggak bisa bantah-bantah lagi, dia cuma bergabung aja gitu. Cuma sayangnya lalu yang rame-rame ya itulah, kalau mereka disuruh approach orang pasti gengsi ya kan. Padahal kalau saya sih, saya tidak pernah merasa gengsi atau apa, karena kan tujuan kita baik. Nanti hasilnya pun baik gitu loh. Seperti saya sekarang, guru-guru SD saya sakit semua ya, ada yang nggak bisa bangun sampai dekubitus apa segala macam, kita kasih produk, sekarang jalan-jalan lagi ke lapangan gitu loh. Yang gitu-gitu kan kalau kita nggak beritahu, ya bagi kita cuma nggak malu gitu aja kan. Tapi bagi orang yang sakit itu bayangkan, kalau Anda jadi dia, sudah berbaring nggak bisa bangun, luka dekubitus, sudah tinggal menunggu game istilahnya kan gitu. Ya kan, terus tiba-tiba bisa jalan lagi, bisa beraktivitas lagi, hidup sehat lagi. Bagi dia itu segalanya loh gitu. Makanya kita harus bisa. Nah, paten ini pegangannya gitu. Makanya saya sering guyon kalau presentasi ya. Saya ini seneng gurau gitu. Saya gurau. Tahu nggak bedanya produk yang berpaten dengan tidak? Ya, gambarannya gini nih. Saya ceritain secara humor nggak apa-apa ya. Ada orang namanya Aciong, orang Cina ya. Tapi nggak boleh tersinggung loh ya. Ini nggak ada cerita tentang kalian. Ada namanya Aciong, orang Cina. Ada namanya Ahmad, orang Arab gitu. Mereka bersahabat akrab dari kecil. Setelah mereka remaja, mereka bilang kita harus punya bisnis nih, ya kan? Terus gimana nih? Bisnis apa? Akhirnya mereka berdiskusi berdua. Mereka sepakat untuk buka toko obat. Karena bisnis kesehatan adalah bisnis yang paling nggak pernah mati, seperti IFC ini kan. Nah, pada saat mereka mau buka, terjadilah perpecahan. Karena yang satu bilang obat Cina paling bagus, yang satu bilang obat Arab paling bagus gitu. Udah, akhirnya ribut, akhirnya sahabat ini berpecah. Yang satu bikin balai pengobatan Cina, yang satunya balai pengobatan Arab. Ya. Setelah berjalan seminggu 2 minggu, Ahmad bingung, prakteknya sepi soalnya gitu. Terus dia pengen tahu, Aciong gimana nasibnya ya gitu. Begitu dia, ramai sekali gitu. Dia heran, kok bisa begini? Ya udah deh, kalau gitu saya lihat bagaimana caranya gitu kan. Ternyata setelah dilihat ada spanduk besar di depan. Pasti sembuh, 100% bergaransi. Tidak sembuh, uang kembali 3 kali lipat.
Katanya, oh pantas aja nih katanya, saya kalah nih gitu. Akhirnya Ahmad pikir kalau mau ngikutin gitu nggak berani dia, pasti ganti 3 kali lipat banyak nih. Gimana caranya ya? Akhirnya dia bilang, oke deh, kalau gitu aku pura-pura aja jadi pasien. Nggak bisa menang pakai cara A, pakai cara B kan gitu. Terus dia datang, dia bilang, Acong, saya mau ini dong, mau berobat gitu. Hanya sakit apa katanya? Iya, anak sakit berat katanya gitu. Apa? Dia carilah penyakit yang tidak bisa dideteksi. Kan dia pinter dong supaya dapat uang ya. Jadi dia bilang, anak sekarang tidak bisa merasa. Maksudnya asin, manis, kecut, nggak ada rasa semua. Kan nggak bisa dibuktikan kalau gitu kan. Dia pinter, dia pilih penyakit yang seperti itu gitu. Terus, oh ya itu gampang katanya. Oh, berapa biayanya? 100.000. Dia bukan cari 100.000, dia keluarkan 1 juta. Karena kesehatan saya berharga, saya bayar 1 juta boleh dong? Boleh katanya Acong. Kamsia, loh kalau nggak sembuh tapi 3 juta loh, nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya dia taruh 1 juta di sana. Nah, Acong bilang gampang ini katanya. Alinga katanya, buka itu laci nomor 9, kasih obat katanya gitu. Dilihat obat serbuk ya. Terus dikasih, Ahmad buka serbuknya. Begitu dicium, dilihat lagi, dicium, Ahmad udah curiga gitu. Ayo minum, katanya mau sembuh katanya. Dia pikir ya udahlah demi 3 juta. Dia minum. Tapi begitu diminum tetap dia nggak tahan dia. Wah, cucu, kenapa? Sialan ini tai ayam kamu kasih ayam. Diambil uangnya sama Acong. Kan sudah sembuh, katanya tadi nggak bisa merasa. Akhirnya marahlah itu si Ahmad. Besoknya dia pikir lagi trik apa lagi nih. Dia berobat lagi jadi pasien. Kali ini bawa uang 3 juta. Jadi kalau menang 9 juta, kemarin kalah 1 juta, masih dapat 8 juta. Pikirannya kan begitu. Ditanya sakit apa sekarang? Dia cari penyakit yang lebih sulit lagi dideteksi. Dia bilang, saya sekarang ini sering lupa katanya. Peristiwa-peristiwa apa-apa lupa. Kadang kesini mau ke kamar mandi, habis itu lupa mau ngapain. Kok saya kesini gitu. Pokoknya semua saya lupa. Sejak kapan? Sejak kemarin katanya. Jadi Acong nggak bisa apa-apa. Waktu berobat, dia maksa bayar 3 juta. Karena ingatan saya sangat berharga. Kalau nggak ada ingatan saya nggak bisa praktek. Tapi ingat kalau gagal 9 juta ya katanya. Hanya katanya Acong, yang begini mah gampang katanya. Bener, ya gampang katanya. Aling, kasih itu serbuk uyar nomor 9 katanya. Langsung marah lagi sih. Begitu dikasih dia lihat bener. Ya, kamu kasih saya tai ayam lagi. Ya udah diambil uangnya 3 juta. Kan sudah ingat katanya. Tapi ini gambaran ya. Banyak kita berobat itu nggak ada patennya. Ya kan? Dibilang bisa nyembuhin ini, dibilang bisa menyembuhin itu. Pada intinya nggak ada patennya. Artinya apa? Artinya sembuh tidak, mempan tidak, hanya subjektif aja, ya kan? Kumur, disembuh di mukanya gitu. Terus itu bayangin jigong nempel semua. Itulah bedanya AFC. Kalau AFC itu sudah ada penelitiannya. Artinya kalau dokter ngerti ya, kalau sudah dibilang ini bisa regenerasi sel, itu pasti bisa regenerasi sel. Nah, jadi itu yang mendasari kenapa kok mau menjalankan dengan serius, kenapa kok dulunya ke dokter-dokter pun saya nggak ada ketakutan apa-apa, karena kalau dia konsumsi ya, kadang-kadang dokter sendiri punya penyakit yang nggak bisa sembuh, ya kan? Kayak dokter Buana itu, tahu ya, yang sering isi acara Zoom, itu dulu kan juga marah-marah sama istrinya. Ngapain beli begini, nggak minta izin lagi dan lain sebagainya. Begitu dia minum penyakitnya sembuh semua, jadi muda lagi, dia percaya, dan itu yang dialami gitu, karena paten pasti berjalan. Jadi bapak ibu yang masih punya mental block, hilangkan itu. Ya karena apa? Karena ini sesuatu yang baik kayak tadi. Dokter Buana aja akhirnya jadi pembicara kan? Ya kan? Padahal dokter Buana itu dokter yang bagi dia uang tuh bukan segala-galanya. Nanti kalau kenal lebih jauh kan begitu. Sampai dia mau begini berarti memang ada sesuatu yang baik. Oke, makasih dok. Sudah dijelaskan dengan panjang, kali lebar, kali tinggi dok. Nah, tadi dokter selalu bilang tadi, bonusnya nggak banyak. Ini ada isu nih dok. Katanya dokter nih pernah terima komisi tertinggi itu 2 miliar dalam 1 bulan. 2 miliar dalam 1 bulan dok. Nah, gimana tuh dok? Kalau ngomong masalah income tuh apalagi di rekam-rekam ini nggak akan keluar gitu. Kan sudah bilang kabar burung. Tapi memang
artinya gini, AFC itu benar-benar mengubah hidup ya, mengubah hidup. Karena dulu saya sebelum di AFC itu ngutangnya banyak, bukan karena prakteknya nggak laku, ya kan? Praktek income 60-80 juta sebulan, tetapi pengeluaran 100 lebih. Karena apa? Rumah nyicil, anak-anak sekolahnya di luar kota semua, ya, kedokteran, fashion design, lasal, tahu sendiri tuh gitu, mahal-mahal semua kan. Terus ya kebutuhan lah. Jadi besar pasak daripada tiang gitu. Jadi saya golongan PLN, tiang listrik juga gitu ya. Lebih besar pasaknya daripada tiangnya. Nah, dari sana dulu sih juga pikirnya saya juga nggak stres karena saya pikir sebentar lagi anak lulus, ya kan. Terus ya dengan di praktek, saya prakteknya nyantai seperti saya bilang tadi di rumah, pakai celana pendek. Jadi nggak ada tekanan sama sekali lah. Saya dan pasien banyak. Jadi saya pikir toh ini akan selesai, tinggal masalah waktu saja gitu ya. Dan itu ternyata salah karena sampai sekarang anak saya spesialisasi tambah banyak lagi butuh uang. Yang sudah lulus lasal juga mau kerja tambah banyak lagi butuh uang. Untungnya gitu loh. Akhirnya ada AFC. Nah dari AFC memang sangat mengubah hidup. Karena dan kita kerjanya kan senang-senang terus ya. Waktu ini dapat tiket gratis ke Dubai, ya kan? Di Dubai saya ngotot extend. Extendnya berapa? 2 hari. 2 hari di Dubai kurang. Nanti mampirnya mana? Pulangnya mampir Singapura. Singapura lagi 2 hari gitu kan. Terus cari mainan yang mahal-mahal, kita terjun payung, bayar 10 juta tuh orang, ya kan? Terus nyelam di kolam yang terdalam, kolam buatan air tawar yang terdalam di dunia. Jadi 60 meter itu. Mungkin gedenya berapa kali tingginya gedung ini ya. Kalau gedung 10 lantai ini sama dengan gedung 20 lantai tingginya, dalamnya itu. Diving di sana, bayarnya 6 juta. Naik gyrocopter, kayak helikopter tapi kecil gitu ya. Kayak sepeda motor tapi helikopter. Wah itu bagus banget, kita di atasnya. Jadi kalau orang lain foto backgroundnya Palm Jumeirah, kita terbang-terbang di atasnya Palm Jumeirah, di atas kota gitu ya, keren banget. Nah itu juga bayarnya kan mahal. Tapi artinya apa? Waktu itu ditanya oleh teman-teman yang lain, rombongan tur yang lain kan sudah pulang duluan. Mereka tanya, dok itu harganya berapa? Bahkan saya nggak tahu loh harganya berapa. Karena apa? Tinggal kasih kartu beres ya kan. Semuanya beres begitu, bahkan saya nggak tahu harganya berapa gitu. Nah itu perubahan menurut saya drastis banget. Karena sesuatu yang dulu Pak Ernest ketawain saya karena trip ke Jepang yang gratis dulu pertama kali gitu. Saya mau beli minuman kaleng tuh lihat-lihat gini. Ini berapa yen ini ya? Yen ini kalau ke rupiah berapa gitu. Cuma mau ngeluarin kalkulator malu kan. Pak Ernest tuh bisa baca pikiran orang, dia langsung ambilin, "Yuk minum," katanya. Tapi ternyata diingat sampai sekarang sama Pak Ernest. Berarti dia nggak usah ke apa tadi? Tadi dia apa? Yang ke kacong dia nggak kacong. Udah ingat dia bagus dia. Udah ingatnya bagus ya. Jadi itu perubahan lifestyle ya yang luar biasa. Terus kita mau beli apa itu kita tinggal jalankan aja gitu kan. Ini saya sedang dalam proses beli tanah lagi di daerah Nusa Dua. Karena apa? Karena saya berenang di pantainya. Ternyata pantai Nusa Dua ini enak banget. Tanahnya udah gede beli rumah di sini. Rumahnya gede loh yang mau dibangun. Nah intinya uangnya ada deh pokoknya gitu. Saya nggak bicara masalah nominal, tapi kalau bapak ibu mau mengubah kehidupan, ya banyak cara gitu, banyak cara. Tapi coba cari cara yang 4 tahun bisa mengubah dari 0 ke maksimal gitu ya. Cara apa gitu? Terus resikonya apa? Nggak ada. Kerjanya apa? Santai banget ya kan. Hari ini datang dijemput online, makan-makan tadi ya kan. Habis itu ngobrol-ngobrol gini ketemu sahabat-sahabat. Ini semua kan udah jadi sahabat sekarang gitu loh. Ya kan di belakang-belakang sana. Jadi cuma ngobrol-ngobrol, guyon-guyon, habis ini makan lagi. Selesai gitu loh. Kerja apa seenak itu kan? Ya kan? Besok ke Pontianak, daerah yang kita tidak pernah datangi, tidak pernah tahu, semua kita jelajahi dari Papua sampai Sulawesi sampai segala macam. Dan dengan cara yang menyenangkan, kita kemana-mana kan, ya kan? Ke Papua disambut, ya kan? Pakai upacara nyambutnya gitu kan? Sampai seperti itu. Jadi artinya menurut saya ini hidup impian dan passive income. Kita ke Dubai, ya toh, jalan-jalan, ya income kadang besar, kadang kecil kan gitu. Lagi ke Dubai jalan-jalan, lihat 30 juta masuk. Iya. Kan? Infonya katanya gini Pak, sejak ke Dubai itu konnichiwa ternyata nggak turun katanya, makin meningkat. Ya kan, sehingga para busido tuh katanya gini, kalau gitu kita nggak usah pulang, kita extend aja. Kenapa? Makin nambah katanya. Kalau lagi di Jakarta katanya lagi turun, kalau lagi di Dubai kenceng katanya. Saya nggak bisa mengelak karena apa yang saya rasakan pasti Ko Budi merasakan juga. Gitu. Yang bingung paling Pak Niko nih, kemana nih? Semua gitu. Tapi menarik ya, karena nanti Desember ini kita ke Jepang. Kami ke Jepang.
Februari kami ke Eropa. Kok kebetulan semua seakan-akan gitu. April kami kemana lagi nih gitu. Tiap 2 bulan sekali jalan-jalan ke luar negeri tentu menarik. Padahal saya punya ini loh, daftar negara yang perlu saya kunjungi, ya. Ternyata belum sempat kunjungi karena tripnya AFC terus beruntun terus ini gitu. Jadi menarik gitu ya, hidup jadi menarik, hidup jadi berwarna. Pesan saya itu gini loh, kita semua hidup di dunia ini, ya kan? Apakah memang benar cuma mau sekedar lewat, dapat susah-susahnya doang, kerja dari pagi sampai malam, bingung, ya, bayar tagihan, sekarang apalagi, dulu listrik habisnya lama, sekarang habisnya cepat. Dulu beli bensin, beli solarnya mobil saya, Dexlight itu kan, dulu 700.000 full tank, sekarang 1 juta belum full. Ya kan, itu jelas loh. Saya nggak tahu beberapa hari yang lalu tarik uang 9 juta gitu, 3 hari habis. Saya bilang guys, kok cepet banget ya? Iya, terus saya mikir, inilah namanya inflasi gitu loh. Cuma untungnya kalau kita kan ya inflasi tenang aja gitu loh. Cuma bayangkan kalau hidup kita cuma untuk menghadapi hal-hal seperti itu, kesusahan demi kesusahan, kesusahan demi kesusahan. Walaupun kita berusaha berbesar hati nganggap ini satu kewajaran, tetap aja tambah lama kok tambah begini ya. Ya kan? Apakah kita pengen hidup sekedar lewat? Tiba-tiba kita meninggal stroke kebanyakan mikir misalnya, kebanyakan stres, asam lambung naik dan sebagainya. Karena mana bisa tenang, apalagi kalau debt collector nungguin di rumah. Gimana caranya? Ya kan? Tapi atau pilihan kita adalah kita mau hidup benar-benar berwarna gitu loh. Berjuanglah Bapak Ibu. 3 tahun, 5 tahun berjuanglah. Dokter Yudi cepat karena dulu belajarnya tahun 2000. Saya udah main jaringan dari tahun 2000. Tapi cepat atau lambat saya lihat sekarang downline saya yang lambat ya, yang dulu susah banget bergeraknya, sekarang dengan gagah dan cepat mereka luar biasa gitu loh. Karena apa? Karena ilmunya sudah tinggi gitu loh. Jadi nomor 1 yang harus dilakukan, Bapak Ibu belajar secepat mungkin, sekeras mungkin. Itu yang harus dilakukan. 1 tahun terus ya. Kita ada modul-modul ini, modul itu ya. Yang tim semut besok jam 1 di sini sudah mulai acara sampai jam 3. Ya, Anda datang karena di sana akan diajarkan cara-caranya gimana supaya cepat kita bisa sukses gitu. Nah, artinya apa? Artinya kenapa kita mau belajar dan bersusah-susah kerja yang lain-lain itu yang sudah kita lakukan juga, yang kita nggak kaya-kaya gitu loh. Nggak beres-beres ekonomi dan nggak pasif income, itu yang penting. Banyak orang kaya tapi kalau diajak pergi takut. Karena begitu pergi income-nya berkurang, ya kan? Tapi di AFC kan kita pasif income. Ya kan, konnichiwa terima besok, saya pun nggak tahu besok terima berapa, tapi pasti gede karena hari ini kan mau harga naik besoknya. Pasti dahsyat banget deh gitu loh. Dari kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang sudah terus dahsyat banget gitu kan. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan karena kita sendiri tidak bekerja sekeras itu. Apakah saya lalu bekerja lebih keras lagi untuk dapat income yang lebih besar itu? Enggak juga gitu loh. Itu dasarnya. Ayo, kalau menurut saya adalah jangan hidup biasa-biasa saja. Makanya saya selalu seperti jalan-jalan, saya ekstrim ya. Saya terjun payung, saya apa. Karena hidup saya harus luar biasa dan berwarna. Dan AFC ini membuat semuanya terwujud. Dari sisi income, dari sisi kita mau apapun bisa, itu jadi terwujud. Jadi hidup saya nggak biasa-biasa. Tulislah buku kehidupan Bapak dan Ibu itu dengan tinta-tinta yang berwarna, dengan kata-kata yang indah, kalimat yang indah gitu loh. Jangan nggak ada isinya, kenapa? Nggak ada yang diinget, nggak pergi kemana-mana, di rumah aja gitu kan, jangan begitu. Itu menurut saya. Dok, ya tepuk tangan. Dokter nggak mau ngomong bonusnya berapa, tapi saya mau kasih tahu. Bu Sido tadi saya udah kasih tahu ya, berapa? 11 miliar 1 tahun, 1 titik. Dokter punya 3 titik, 5. Wow. Bayangin, tanya aja bonus dokter berapa. Ya nggak mau ngomong lah. Oke, dok, tadi kan saya tanya dok, dokter berapa sih direct sponsornya, itu belum terjawab. Yang kedua dok, gini dok, dok saya baru mau memulai AFC nih dok. Dokter kan enak, pengalaman dari tahun 2000 bermain jaringan. Terus seorang dokter pula lebih gampang menjelaskan. Kalau dokter yang bicarakan lebih gampang. Saya orang awam dok, gimana menjelaskannya? Apalagi saya baru memulai. Apakah punya kesempatan peluang seperti dokter bisa menghasilkan income miliaran? Oke dok. Oke. Yang pertama, saya rekrutnya memang ratusan orang. Karena pada saat saya bekerja, saya tidak mau menggantungkan hidup saya pada 1-2 orang. Misalnya gini nih, saya rekrut cuma 3 orang yang paling depan ini gitu ya. Terus 3-3-nya
Yang ini negatif dari awal menolak. Yang ini mau aktif tapi dilarang suaminya cemburuan, misalnya gitu ya. Yang ini aktif sebentar terus berhenti karena dianggap tidak mungkin, padahal dia belum belajar apa-apa tentang IFC. Kalau saya cuma mengandalkan 3 orang ini ya sudah berakhir, ya kan? Loh, saya ini masih ingin jadi Busido dan Busido lagi dan Busido lagi dan lagi kan gitu. Nah, saya nggak mau gantungkan hidup saya pada 3 orang. Jadi saya rekrut itu ratusan orang, dan sampai 1-2 hari yang lalu pun, sampai kemarin pun saya masih merekrut baru lagi. Karena apa? Ya masalah domain saya nggak cocok, nggak mau jalan atau apa, itu urusannya dialah gitu. Tapi saya menganggap ini sesuatu yang baik, berbagi kebaikan, dan semakin kita ahli, semakin kita pelajari ilmunya, itu kita semakin gampang prospek. Karena seakan-akan bukan kita yang sibuk prospek, dia yang sibuk nanya gitu. Kita belum urus malah dia yang maksa gabung ya. Saya dimarahin 2 orang belakangan, tanya istri saya itu, mana nih kok nggak digabung-gabungin nih? Dia yang maksa. Saya sudah malas sebenarnya kalau cari direct sponsor tuh, saya sudah malas karena mesti ngajarin lagi semua dari awal. Jadi saya biasanya oper ke bawah aja gitu. Tapi artinya gampang kalau kita tahu caranya gitu loh. Nah, gimana caranya Dokter Lidi? Ya makanya ikutin training-training yang ada. Kita tuh beruntung sekarang karena kemajuan teknologi itu berserakan. Beruntung karena sistem di IFC itu kuat banget, ya kan? Pak Niko meng-range acara sampai seperti ini, ya kan? Ada Kobudi Darwin di sini, ada di tiap daerah, ada orang-orangnya, ada acara-acaranya. Itu sebenarnya kemudahan bagi kita. Cuma Zoom tiap saat. Cuma kalau kita nggak mau pelajari ya tetap percuma, gitu loh. Upline ini banyak loh yang nggak share, ya. Jadi di WhatsApp group sudah saya share, mereka nggak share ke bawah. Ini loh, kasihan domain-domainnya gitu loh. Anda harus mengacu pada grup yang atas, apa yang di-share Anda share gitu loh. Karena kalau nggak gitu gimana domainnya bisa tahu apa yang ada ilmu-ilmunya. Ini upline terus Anda nanti bingung, kenapa jaringan saya nggak jalan-jalan ya Dokter Lydia? Ya Anda berita aja nggak diterusin kan gitu. Nah, parah juga downline-nya. Udah di-share repot-repot nih, upline yang nge-share, dia buka WhatsApp aja nggak. Mau cari gampang. Nanti ketemu penyakit A baru tanya, Dokter Lydia ini gimana ya gini-gini. Loh, saya kan baru share itu testimoninya penyakit A. Wah iya, saya belum buka gitu. Ya terus belum buka terus untuk apa? Kalau kamu bergabung cuma untuk ngerepotin saya aja, kalau saya gitu langsung saya bilang berhenti aja sudah. Saya ekstrim kalau karena saya pikir lebih baik saya memang bergerak dengan yang mau daripada orang-orang yang nggak mau tapi mau uangnya, tapi maunya gampangnya aja, mau ngerepotin orang aja. Kalau downline saya langsung tegur begitu. Udah kamu tonton ini video tentang produk, pelajari. Nanti kalau kamu sudah tonton kita diskusi. Padahal saya sudah bikin video yang menjawab semuanya tentang produk. Jadi nggak mungkin dia kalau udah tonton itu dia nggak mungkin bertanya lagi. Kalau dia bertanya lagi ya saya tinggal bilang, oke, yang kamu dapatkan dari video itu apa? Nah kan ketahuan. Harusnya dia udah pintar kalau nonton video itu gitu. Jadi istilahnya dengan zaman sekarang ini justru kalian lebih mudah. Dan kalau saya bukan dokter gimana? Loh, bukan dokter itu suatu keuntungan bro. Ya kan? Saya tadi udah bilang dokter ratusan di bawah saya nggak ada yang jadi. Karena tadi kerja udah fix. Income-nya lumayan. Ini godaan loh, ya kan? Kalau Anda misalnya ketemu AFC, dok, saya nih nggak punya income, hidup aja susah gitu. Selamat, Anda beruntung. Karena tinggal ngebut aja, dapat 1 juta 2 juta sehari di AFC kan gampang. Anda tinggal ngebut aja dan Anda akan jadi besar dan sukses. Tapi kalau, dok, saya punya income sebulan 200 juta, 300 juta, saya mau di AFC. Nah ini agak repot nih. Karena begitu dia jalan, masih fase belajar, dia udah merasa income-nya ini mulai terganggu gitu loh. Itulah yang terjadi pada kebanyakan dokter. Ketiga tadi, dokter kan dihormati. Kan harga dirinya tinggi, ya nggak? Manusia setengah dewa, jadi... Loh iya loh, kita kemana-mana, saya aja dulu sampai malu. Lulus dokter itu saya malu loh, karena kemana-mana orang-orang, dok. Saya bilang, udah jangan panggil saya dokter. Ya nggak boleh dok katanya. Perawat saya bilang, udah jangan panggil saya dokter gitu. Jadi... justru bebannya semakin berat gitu loh. Nah masalah ilmu kedokterannya gimana dok? Dokter kan enak sudah punya ilmu kedokteran. Memang ada satu keberuntungan di sana. Tetapi saya lihat orang-orang awam yang mau belajar tentang medical, orang-orang awam mau belajar tentang produk. Orang produk itu cuma ini kok. Gampang loh Anda pelajari semua. Malah downline saya kemarin presentasi gini-gini ngomong tentang bakteri patogen apa segala macam. Saya pikir, sakti juga ini downline kayak dokter gitu. Bisa kalau Anda mau. Toh cuma segitu aja gitu yang terkait dengan produk-produk ini, yang terkait dengan gerakan. Jadi pelajari itu. Justru Anda bisa ngertak teman-teman Anda kan. Kalau Anda cerita, menerangkan seperti seorang dokter, mereka sudah enggak usah diomong, mereka pasti beli produknya.
Karena anggapan mereka, wah orang ini tahu betul tentang apa yang dia bicarakan. Beda kalau Anda nggak tahu apa-apa. Loh ini, kenapa kok bisa begini? Oh, sebentar ya, saya tanya upline saya ya. Tanya lagi. Loh, terus kalau ini minumnya berapa? Oh, sebentar ya, saya tanya upline saya. Tanya lagi. Ya dia ragu-ragu lah. Gitu. Kamu berbicara sesuatu yang bagus, padahal kamu sendiri nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Jadi dia nggak beli. Itu di bawah sadar orang kan terjadi seperti itu. Karena itu nomor satu, kalau mau berhasil di sini, tambahlah pengetahuan kalian. Itu dengan cepat. Ya, nanti besok itu training yang tim semut datang ya, jam 1 sampai jam 3. Tim semut itu karena ini training group besok ya. Jadi yang downline saya. Nah, sebenarnya justru di zaman sekarang itu orang lebih mudah. Karena apa? Dulu kalau kita mau belajar anatomi, saya dulu harus beli buku loh, tebelnya segini. Harganya zaman dulu nggak terjangkau bagi saya. Jadi saya supaya nggak usah beli ya saya hafalkan cepat-cepat gitu. Tapi zaman sekarang, Anda ketik, ya kan? Misalnya Anda ingin tahu os humerus, tulang humerus gitu, langsung keluar sudah. Segala macam lagi gambarnya, macam-macam model, ceritanya macam-macam, semua keluar gitu loh. Jadi akses informasi itu luar biasa. Ya, Kogun ini kan bukan dokter, tapi sukses banget loh di AFC, ya kan? Itu bukti nyata udah. Kobudi lebih sukses lagi dari saya nih, Kobudi Darwin. Gimana? Artinya nggak perlu dokter. Masa dia nih agak nakal juga ya, masa dokter dikalah-kalahin gitu dia sih. Artinya kita tidak perlu jadi dokter untuk berhasil. Yang perlu adalah keinginan kuat kita gitu loh. Kalau Anda punya dorongan keinginan kuat, terus Anda memaksa diri. Karena bedanya orang gagal dengan orang berhasil apa? Ada yang tahu sini? Bedanya memaksa diri atau tidak. Coba perhatikan. Makanya kalau saya gerak, kadang-kadang downline kupingnya panas gitu. Karena apa? Karena langsung dipaksa gitu. Mereka kaget karena mereka tidak biasa memaksa diri sendiri. Karena hanya itulah yang saya tahu. Karena saya sendiri memaksa diri saya sangat. Dulu pertama kali belajar MLM, saya juga nggak mau gerak. Saya juga dokter kok. Gengsi saya juga gede kok. Saya paksa gerak. Sampai kadang-kadang saya mual, mau muntah rasanya. Karena nggak mau dipaksa gitu. Tapi saya paksa terus. Makanya bisa jadi seperti sekarang. Nah, 6 bulan saya sudah berhasil untuk jaringan saya pertama. Karena saya memaksa diri saya keras. Nah ini yang nggak ada sesuatu yang enak dan tidak enak. Anda bisa hindari yang tidak enak terus cari yang enak-enaknya doang. Nggak ada, bener nggak? Dalam segala hal, ya kan? Oh, punya istri enak nggak? Enak nggak punya istri? Punya suami enak? Dulunya enak. Waktu pertama kali pacaran kiranya begitu, betul nggak? Wah, cantik, baik, lembut kan gitu. Nggak tahu kalau istrinya bisa marah-marah di rumah, ya kan? Bahkan nggak tahu kalau bisa kentut, karena pacaran dia nggak pernah kentut di depan kita. Sampai di rumah begitu nikah berapa tahun, brot, aduh, amsyong juga nih gitu. Iya kan, itu kejadian kan, ya kan? Terus dulu dilayani, sekarang ambil sendiri. Saya sibuk, kamu nggak lihat ya, gitu. Padahal dia sibuk pakai masker, misalnya gitu. Nah itu artinya positif atau negatif pasti kita dapatkan gitu loh. Jadi nggak usah kepikiran. Yang penting kita sudah mendapatkan sesuatu yang cara terbaiknya. Karena tetap sih memang di antara semua hal pasti ada yang positifnya banyak, negatifnya sedikit. Itulah AFC kan gitu. Nggak bisa, Anda nggak bisa menghindari itu. Ya. Nah, mungkin segitu katanya. Oke. Nah, Bapak Ibu jangan takut ya, kita nggak akan pernah kehabisan prospek. Dan dokter sudah sampaikan tadi pengalamannya bahwa dikatakan yang penting kuncinya adalah direct sponsor sebanyak-banyaknya. Dokter bisa berhasil karena dia ratusan direct sponsornya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kembali kepada diri Anda, jangan dijawab dulu. Tanya aja, sudah berapa yang disponsori? Nah, itu yang paling penting. Oke, sebelum kita lempar pertanyaan ke audiens ya, Pak Budi, mungkin Pak Budi ada yang ingin ditanyakan kepada Dokter Yudi? Bahaya nih kalau dia udah ketawa dulu sebelum tanya, mau tanya. Enggak, dokter kan terakhir kan ada beli tanah di gunung nih dok. Saya dengarnya tuh berapa hektar gitu dok, ya kan? Berapa hektar tuh? 6 atau 7 hektar tuh dok. Tapi kapan nih dok ngundang kita ke sana gitu loh dok? Ya kan? Jadi tanah di gunung aja katanya belum ngajak ke kita, katanya sekarang udah beli lagi tanah darat lagi lebih gede lagi gitu. Jadi gini dok, dari jaringan dokter, jadi dokter supaya lebih banyak ke user atau kemudian lebih banyak kepada
orang yang memang yang lagi membutuhkan bisnis dok? Komposisinya bagaimana? Karena kan teman-teman mungkin jadi bisa sharing ke teman-teman, ya kan? Nah, jadi pengalaman dokter tuh sebenarnya kita tuh lebih bagus cari sebanyak user sebanyak mungkin, atau kita lebih bagus cari yang networker gitu, yang kira-kira yang membutuhkan bisnis kita ini dok. Oke. Saya ini masalahnya orangnya mauan kalau masalah uang. Dari manapun uang saya mau. Jadi user juga oke, networker juga oke. Tapi kalau disuruh memilih, jelas saya pilih networker. Karena apa? Networker kita memang susah membinanya di awal. Dapat domainnya networker lalu kita mau bikin dia jadi itu repot loh. Karena kita mesti ngajarin ya toh. Ngajarinnya kan gini, sebelum Anda ngajarin Anda sudah belajar belum? Nggak mungkin kalau diri Anda nggak tahu apa-apa terus ngajarin orang bisa jadi pinter. Nah yang diajarin apa gitu loh. Otomatis Anda harus belajar semua. Saya sampai sekarang pun masih baca buku, cari inspirasi gini gitu. Ya. Sudah kita dapat, kita bisa ajarin mereka gitu loh. Ya kan? Kalau nggak mungkin bisa. Nah, ini yang penting. Jadi kita nomor satu tahapnya belajar dulu, habis itu ngajarin mereka pelan-pelan. Seakan-akan nggak masuk akal. Inilah jaringan. Karena grafik jaringan itu seperti begini. Datar, lama, tiba-tiba naiknya melonjak begini. Income-nya. Itu loh. Padahal yang kita harapkan grafiknya kan begini. Biasanya kan grafik begini ya. Jadi kita harapkan, oh, Gini loh ya. nah, lama, tiba-tiba melonjaknya tinggi. Padahal yang kita harapkan ini tinggi ini terus begini ya. Padahal yang kita harapkan grafik itu adalah begini, gitu kan? Ya kan? Ini pada saat sudah di sini ke situ terus, ini tidak akan ngejar dengan cepat, susah. Gitu. Tapi ini tidak ada di jaringan. Yang ada tuh adalah ini. Artinya apa? Di fase-fase ini Anda jangan frustasi, gitu loh. Lama ngajarin orang untuk register, ya kan? Lebih gampang apa? Sini, daftarin sendiri aja. 2 menit selesai gitu. Ngapain harus ngajarin downline saya register misalnya gitu? Itu udah kesalahan yang besar. Ya. Terus kita harus, kalau Anda undang orang downline Anda suruh ke sini, tapi Anda sendiri tidak ada di sini hari ini, kira-kira downline-nya datang nggak? Datang pun dia habis itu maki-maki, kurang ajar saya suruh datang. Nggak penting, ya kan? Buktinya dia aja nggak datang kan gitu. Nah, ini makanya kita perlu sabar di fase ini. Karena ini fase kita belajar, fase kita membangun fondasi, fase kita membina downline kita sehingga dia bisa benar-benar jadi. Tapi begitu sudah fase meningkat begini ya, begitu di sini ini udah terasa nih biasanya. Ya, tiba-tiba kita kaget, kok begini ya? Loh, kok begini? Lu gitu ya. Seperti kok Budi ini lu gitu ya. Bayangin, Bu Sido sampai tahun mungkin sampai kalau AFC terus ada nih mungkin sampai 20 tahun lagi masih Bu Sido terus ya. Artinya bayangin ya. Nah, jadi kita fase ini kita harus mau laluin. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Lebih enak panjang. Kadang-kadang bahkan tidak sampai ke atas gara-gara Anda tidak menjalankan dengan baik. Atau ini dikebutin, set gitu. Lebih enak mana? Tapi ini berat loh ngebutnya ini. Tapi cuma segini. Enak ini ya. Nah, itulah yang harus Anda lakukan. Belajar jangan tanggung-tanggung. Kebut. Prospek langsung, bina downline kalau perlu nggak pulang-pulang. Seperti yang dilakukan oleh leader-leader yang sekarang rising star ya. Kita lihatlah, kayak Pak Mansur, nggak pulang-pulang. Dia bermimpi, saya harus punya tempat kos sekian, ya kan? Saya harus punya mobil sekian, saya harus punya rumah makan sekian, dan semua itu diwujudkan sudah mulai itu. Rumah makannya sudah 3 atau 4. Sudah beli tanah untuk resort di tepi pantai, sudah punya apartemen, sudah punya mobil berapa, baru beli mobil baru lagi, ya kan? Cuma istri dia tetap sabar kan? Itu harus begitu. Maksud saya sambil ngasih nasihat ke Bapak Ibu. Artinya apa? Dia kebut ini Bapak Ibu, ya kan? Itu yang dia lakukan dan terbukti karena usaha itu nggak mungkin bohong. Nah bayangkan Bapak Ibu nih, ya kan? Coba seminggu terakhir siapa yang nggak ada prospek angkat tangan. Ayo jangan malu-malu dong. Masa? Oh semua prospek ya? Seminggu ini semua prospek. Siapa yang prospek 1 hari 3 orang angkat tangan. Oke. Siapa yang saya ngomong apapun sudah mikir saya nggak akan angkat tangan. Anda angkat tangan aja nggak mau terus mau jadi Bu Sido. Berpartisipasi dalam presentasi ini nggak mau, apalagi mau prospek orang. Udahlah gitu loh. Jadi semua itu sebenarnya logis. Dan ingat nggak bisa bohong. Karena kehidupan itu keras. Ya ingat itu. Saya nggak mau kerjakan AFC Dokter Yudi. Ya nggak apa-apa. Anda tetap harus kerja yang lain kok.
pertanyaannya, kerja Anda yang lain tuh apa nggak lebih keras dari AFC? Cuma Anda nggak nyadar aja gitu loh. Ya kan? Cuma AFC ini dunia yang berbeda. Kenapa kok dunia Anda rasa nyaman? Karena Anda sudah belajarnya dari SMA lulus. Ya kan? Mau kerja apa? Sudah dari SMA belajar bertahun-tahun. Kalaupun tidak sesuai dengan SMA-nya, kuliahnya, dia juga belajar. Begitu lulus kuliah, kerja A, kerja B, kerja C. Akhirnya di kerja C ini lama, baru sekarang berhasil. Berhasilnya pun segitu-segitu doang gitu loh. Sebenarnya. Nah, kenapa Anda nggak mau belajar lagi sekali di AFC, tuntaskan semua, tunjukkan pada dunia bahwa Anda adalah berbeda. Anda prospek orang ditolak, ya kan? Anda prospek orang ditolak, biarin, ya kan? Mereka ketawain Anda, ya. Saya diketawain sama dosen saya. Lihat aja nanti. Saya langsung tersinggung. Namanya orang berangasan digituin. Saya bilang, lihat ya, bisnis propertimu nanti tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan bisnis saya ini. Kita bandingkan income-nya nanti. Gitu kalau saya. Dan terbukti, begitu income saya 15 juta sehari, dia sudah gabung dan bertobat dan menyesal. Jadi benar yang dibilang orang itu, ubahlah cemoohan itu nanti Anda terus berlari sehingga akhirnya cemoohan itu akhirnya berubah menjadi tepuk tangan dan puji-pujian bagi kalian. Lalu yang paling maksimum mereka bisa lakukan kalau masih tetap menolak, mereka bilang gini, ya Dokter Yudi kan hebat, saya kan nggak sama kayak Dokter Yudi. Ya kan? Emang nggak sama kenapa? Saya punya anus, kamu punya brutu, kan nggak juga gitu. Tapi artinya itu, jadi segala hal itu kalau kita perjuangkan ya, kita juga harus kerja di bidang lain. Bidang AFC, lihat, bukan hanya saya. Kan yang tingkat Busido 11 orang. Dengan latar belakangnya berbeda-beda loh, ya kan? Ada yang ibu pendeta, ya kan? Ada yang badannya kecil, mana tadi si Novi? Itu yang kecil kayak gitu aja bisa. Ada. Novi, Yang di belakang. angkat tangan dong. Tuh, yang galak gitu aja bisa. Iya. Ada yang Ardian tuh, lihat Ardian yang kayak rintintin, lihat di belakang, lihat Ardian. Rintintin. Anita. Tuh. Banyak Busido ya? Wih, Busido hadir semua nih. Langsung ciut mental saya. Artinya mereka itu loh bisa jadi Busido. Akhirnya ini sesuatu yang mungkin dan bisa dijalankan. Jangan bilang nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti Anda yang salah, bukan plannya, bukan perusahaannya, bukan produknya. Gitu. Ya kan? Daripada kita fokus ngerjain yang lain-lain, fokus mikirin yang lain-lain, kenapa tidak fokus di sini? Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Dok. Nah, kita mungkin buka ke audiens kali ya. Oke, mungkin Kogun mau bertanya langsung kepada audiens, siapa yang mau bertanya? Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin bertanya kepada Dr. Yudi atau kepada Pak Budi Darwin, monggo. Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Ya, yang mesti berkualitas. Nah, oke. Pertanyaannya yang rada sulit ya. Iya. Ini menyiksa ya. Dok, perkenalkan nama saya Wahyu. Saya mau tanya gimana cara closing statement dari dokter sendiri. Oke, terima kasih. Pak Wahyu ya. Wahyu Alima apa? Oh, Wahyu. Pak, sebenarnya gini. Tiap orang itu sudah punya keahlian masing-masing, punya kecenderungan masing-masing. Itu yang harus kita gali. Gitu ya. Kita tidak harus menjadi orang lain untuk itu. Jadi nggak ada satu jurus yang benar untuk semua. Sama seperti sekarang Anda tanya pada pemain MMA, caranya KO-in lawan tuh kayak apa? Ya yang ini bilang tendangan memutar begini gitu kan. Yang lain bilang pukul aja, hajar. Karena dia hebat di boxing, yang ini hebat di tendangan, yang satu hebat di mengunci dan lain sebagainya. Nah, yang Anda perlu adalah Anda tahu diri Anda, hobi Anda, kelebihan dan kekurangan Anda. Itu dipertajam kelebihannya, kekurangannya dipertutup, gitu aja. Nah, kalau saya memang cara prospek, cara gerak saya tuh berangasan, ngejek-ngejek orang juga kadang-kadang ya. Herannya diejek dia malah gabung, diejek malah penasaran gitu ya. Memang ahlinya begitu sih gitu. Tapi kalau ke Budi Darwin sangat halus ya kan. Dia hitungan matematis dipakai. Ini loh, sekian Anda sekian, rekrut sekian. Nah, lalu mana yang lebih efektif? Tergantung yang di prospek. Kalau yang di prospek seneng orangnya pragmatis, pinginnya rinci dan segala macam, ketemu ke Budi Darwin pasti closing. Ya kan? Kalau orangnya cari mudah, gampang, semuanya dipandang gampang, seneng tantangan, ketemu saya pasti closing gitu. Jadi apapun kemampuan kita, yang penting kita kuasai dan kita pertajam. Lalu ini yang menarik ya, perbanyaklah jumlah yang di closing gitu loh.
Ya kan, karena tetap itu yang berperan. Nah, kalau ilmu Anda itu cocok, katakan cocok pada 30% populasi. Sekarang sudah Anda pelajari, cocoknya jadi 70% populasi. Tapi kalau Anda cuma prospek 10, ya cuma dapat 7 orang, nggak bisa jadi Bushido. Paham ya? Anda cuma mampu, kekuatan Anda cuma 40% populasi yang Anda closing. Tapi Anda prospek 1000 orang. 40%-nya berapa? Sudah pasti Anda jadi Bushido. Karena dari orang-orang itu semua, nggak semua seperti Anda closingnya 40%. Ya kan? Nggak semua juga nggak terlalu nyari uang gitu. Jadi kita main di frekuensi dan kita harus mempertajam diri kita sendiri itu seperti apa. Saya punya downline yang namanya Agus, lembut banget. Kalau ngomong, kalau bertindak, mungkin di sini banyak tahu ya. Kalau bilangnya Agus baik gitu ya, memang baik orangnya dan lembut banget ya. Tapi dia bisa closing dengan baik juga, dengan kelembutan, gitu loh. Kalau saya kadang-kadang orang ya dokter ini loh kok nggak mau orang ini berjalan dan sebagainya. Udah saya ajak ngobrol sebentar. Setelah tahu latar belakangnya loh, dia lo single mother, jalan kemana-mana, saking nggak punya uang gitu loh. Ya saya tinggal tanya, menurut kamu, yang prospek kamu nih kamu kenal? Kenal. Kaya nggak? Kaya. Bisnisnya apa? Toko bangunan. Kira-kira dia kalau nggak jalanin AFC mati nggak? Orang Jawa bilang nggak paten, gitu. Ah udah. Anda sendiri bagaimana? Single mother, nggak punya uang. Dia prospek kamu tuh kira-kira mau bantu kamu yang butuh atau dia yang butuh gitu loh. Jangan dibalik-balik. Jadi gini loh, hari ini kamu putuskan, beritahu dia. Kalau kamu mau, bilang kamu mau dan kamu komitmen dan kamu jalankan. Kalau kamu nggak mau, bilang dia nggak mau. Jadi dia udah nggak repot-repot, kamu juga nggak repot-repot, nggak buang-buang waktu, saling prospek-prospek gini-gini, kamu juga nggak menderita di prospek-prospek. Udah selesai aja, udah selesai. Habis itu malah katanya bergerak dengan rajin. Ya bisa gitu, tergantung pada siapa kita terapkan dan bagaimana. Jadi nggak ada sesuatu jurus yang paling benar, nggak ada. Gitu. Yang penting masing-masing orang. Nah, untuk Anda yang baru bergabung, kalau sudah pinter nih, ya, saya dok sudah rekrut 60 orang gitu. Gampang banget ya. Gini. Anda nggak perlu, jangan lagi belajar macam-macam ilmu untuk memprospek. Karena Anda sudah pintar. Justru Anda kalau masuk gini gitu nanti mikir, berarti cara ini harus dipakai ya. Cara salah. Anda rubah cara malah nanti nggak closing gitu loh. Yang penting closing udah selesai. Terus membina jaringannya memang perlu belajar ya, karena membina jaringan itu kan untuk orang banyak, itu perlu diterapkan, itu perlu dipelajari. Tapi artinya closing itu macam-macam cara dan sebenarnya orang itu kan melihat Anda, gitu loh. Jadi saya kalau sudah kalah closing, ya saya adu hubungan. Misalnya nih, sahabat saya nih, saya akan bilang apa? Kita nih sahabat. Kira-kira kalau saya minta uang ke kamu 3 juta, kamu kasih nggak? Kasih. Terus ngapain saya tipu kamu uang 300.000, 500.000? Menurut kamu saya merospek ini untuk nipu kamu atau karena saya lihat sesuatu yang baik untuk kamu? Saya adu hubungan jadinya gitu. Itu cara closingnya yang intisarinya lah gitu. Jadi, tapi tiap orang memang berbeda ya. Kadang kita perlu belajar logika-logika karena ada orang yang seperti saya, isinya logika doang gitu loh. Jadi harus, kalau kamu gini, logikanya gimana? Kalau kamu gini, logikanya gimana? Nah, logikanya terus gimana nih yang paling baik? Itu ada gitu. Jadi, ya tergantung tipe prospeknya. Dan Anda semakin banyak belajar, semakin sering melakukan, Anda akan jadi semakin ahli. Karena kadang-kadang pada saat proses kita jadi gagal kan. Gagal itu nggak apa-apa, yang penting kita perbaiki. Dulu saya pernah itu, orang sudah mau gabung 3 diamond, terus kita semangat ngomong lagi, terakhir malah gagal gabung. Ada yang salah ngomong di belakang. Jadi sekarang saya kalau nggak jadi downline saya apa? Begitu orang mau closing, entah itu 3 ruby, entah apa, ambil dulu duitnya, daftarin dulu. Nanti baru bilang yakin ruby, nggak upgrade ke diamond gitu. Jangan Anda ngotot, ini 3 ruby yakin, harus 3 diamond. Anda berapi-api, dia lihat hal yang baik, tapi nggak punya uang. Terus dia mikir gini, 3 ruby 3 diamond ya, harusnya 3 diamond, tapi aku nggak punya uang. 3 ruby mau tak daftarin tapi sayang, nanti bonusnya udah beda dari awal. Akhirnya dia maju mundur, akhirnya dia malah nggak gabung-gabung. Ya kan? Jadi kalau orang sudah mau gabung, terima dulu uangnya, daftarin dulu gitu, baru urusan belakang mau upgrade mau apa dan lain sebagainya gitu loh. Dan pada saat Anda memprospek, Anda tidak berbohong, ya kan? Tetapi tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Betul ya? Seperti Anda pacaran dulu, ya kan? Yang Anda omong, saya akan memegang tangan Anda setiap malam, kan begitu, ya kan? Kalau kita jalan-jalan saya akan pegang tangan Anda, misalnya kan begitu.
saya akan melindungi Anda. Kan janjinya seperti itu. Masa ada yang ngomong, nanti kamu kalau udah jadi istri saya, kamu masak untuk saya, kamu setrika, kamu cuci baju, kamu bersih-bersih rumah gitu. Ya nggak jadi kawin lah. Dipegang tangannya cuma kalau di mall supaya nggak belanja yang mahal-mahal gitu. Siapa yang mau jadi istri Anda? Ya kan? Pada kenyataannya nanti beda. Kenapa? Ya itu kan promo. Gitu kan? Sama, prospek Anda bicaralah hal-hal yang baik-baik, yang positif. Jadi downline itu, calon prospekan itu, Anda tidak perlu ngomong detail semua, sampai susah-susahnya, ya toh. Sampai Anda kalau nanti gagal, caranya gini-gini. Loh, dia itu belum tahu kalau bisa gagal gitu. Gak usah ditakut-takutin udah gagal gitu. Gampang, nanti prospek tak temani, ya toh. Dia belum tahu kalau nanti nggak selalu bisa ditemani gitu kan. Ya kan? Jadi hal-hal positif aja gitu loh. Tapi juga jangan berbohong. Jangan bilang saya jamin kamu berhasil, ya kan? Kalau enggak nanti uang saya kembalikan dan sebagainya, ternyata kemudian enggak berhasil, terus uangnya enggak dikembalikan apa segala macam. Jangan yang begitu-begitu, enggak benar. Jangan bohong. Cuma boleh Anda tidak mengatakan seluruh hal yang buruk-buruk. Katakanlah yang baik-baik itu ya. Terus bikinlah halnya jadi sederhana. Kadang kan orang tuh pinginnya sederhana toh pertama kali bergabung. Nanti diberikan ilmu sesuai dengan tahapan dia. Pada saat dia sudah mulai rekrut beberapa orang ya toh, mulai gagal. Oh gini loh, kalau kamu gagal, kamu sudah belajar handling objection belum? Belum. Ini belajar. Sebenarnya orang nolak tuh cuma sekian ini, baru diajarin ke sana gitu. Jaringannya berarti, kamu sudah training downline-mu belum? Belum. Kamu harus bisa training ini. Nah, kalau dia sudah ikut lama, kita kasih training yang semakin keras, ya kan? Hei, kamu kalau mau sukses ini harus jadi ujung tombak. Ngerti maksudnya ujung tombak? Jangan nunggu saya datang terus gitu. Kamu harus jadi saya gitu. Nah, baru dia, karena sudah kelasnya gitu loh. Tapi jangan orang dari awal di prospek, kamu nanti harus jadi ujung tombak ya. Artinya apa? Kamu harus belajar mandiri, kamu harus kasih training ke downline-mu, kamu harus gini-gini. Kamu pergi ke Papua sana, yang sekali terbang tiketnya berapa juta gitu. Yang dari kota kecil ke kota kecilnya harus terus pindah pakai pesawat ya. Pindah pakai pesawatnya bisa bayar 3,5 juta, balik lagi 3,5 juta, pindah ke kota ini terus ke sini. Ya orang takut. Ya merinding. Jadi itu caranya gitu. Ya. Oke. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Selamat malam Pak, saya baru sini, saya si Barani namanya dari Bekasi. Kebetulan saya dibawa sama teman saya Bapak ini. Mendengar penjelasannya menarik gitu. Cuma yang ingin saya ini, saya kan penjelasannya tentang produknya utamanya ya. Karena orang-orang di sekitar saya, keluarga gitu, teman dekat, sudah banyak yang lewat gitu. Artinya meninggal. Jadi Bapak takut dilewatkan dengan cepat. Dan kebetulan sekarang pun banyak yang sakit gitu, rekan kerja gitu, ada yang ginjalnya di bypass gitu, ada yang kayak pendengaran kurang apa gitu. Nah, motivasi awal saya itu istilahnya ingin membantu itu tadi orang-orang di sekitar saya, baik itu keluarga, teman kerja dan yang lain gitu. Nah, karena saya lihat memang menurut penjelasan Bapak ini dia produknya bagus gitu ya, karena dari Jepang gitu ya. Nah, saya pun ingin mencoba sebenarnya, karena saya pun sudah merasakan umur segini, umur 40 saya udah mulai ada sakit gitu ya, terutama kayak asam urat gitu ya, dan penyakit lain gitu. Nah, kan kita pengen hidup lebih lama gitu, umur panjang gitu ya. Oke, pertanyaannya apa? Nah, saya ingin iya betul, penjelasannya terus manfaatnya terus itunya lagi harganya gitu Pak. Oke. Berapa saya bisa yang dengan penghasilan terbatas bisa gitu. Nah, itu Pak. Oke. Terima kasih. Ini jadi acara malam ini sengaja memang kami bikin supaya Anda gregetan seperti ini loh. Supaya penasaran mau gabung, mau tanya mana Pak harganya, mana produknya. Sengaja. Karena kalau kami langsung kasih tahu ini loh marketing plan gini, kayaknya udah nggak menarik lagi gitu ya. Tapi
Memang tujuannya seperti itu. Jangan khawatir, upline Anda nanti tahu caranya menjelaskan semua. Kalau upline-nya nggak bisa, tendang pantatnya, suruh tanya ke upline-nya lagi. Upline nggak bisa, tendang lagi pantatnya, tanya ke upline-nya lagi. Pasti ketemu. Jelek-jelek ketemu ke Budi Darwin. Saya nunggu ada yang bisa nendang pantatnya, ternyata dia udah pinter sekali, nggak bisa ketendang. Nah, jadi tadi memang bener sih sekarang ya, bypass ginjal diprotes katanya. Bypass ginjal, bypass jantung, ya. Jangankan bypass, tol aja sekarang di mana-mana katanya. Artinya gini, memang banyak tubuh kita tuh mengalami kemunduran itu pasti. Yang sederhana aja dah, ya. Gigi itu sering dilupakan. Dipakai terus pada tiap hari dan penting sekali. Tapi orang-orang lupa pelihara. Ya kan? Siapa di sini yang giginya udah dicabut? Hebat ya, super, nggak ada yang cabut. Untung kalian jawab. Banyak ternyata. Baru semua begini. Artinya apa? Gigi aja butuh perawatan loh. Yang kuatnya kayak gitu tuh butuh perawatan. Dan kalau dihindari pasti jadi penyakit. Ya kan? Kalau karang giginya kebanyakan aja juga pasti masalah. Gusi turun dan sebagainya. Nanti lubang gigi ya nggak kelihatan karena giginya keras, cuma bintik hitam aja tapi dalamnya lubang besar gitu. Ya kan? Nah, artinya apa? Dalam hidup kita segala sesuatu tuh harus diperjuangkan. Karena seperti saya bilang tadi, hidup itu intinya keras sebenarnya. Dia nggak mau tahu. Kamu nggak ngurus ya rusak gitu. Kamu urus ya dia baik. Loh gimana caranya ngurus, saya nggak punya uang? Nggak mau tahu gitu loh. Boleh ikut IC? Boleh, itu yang terbaik untuk cari uang kan gitu. Tapi artinya dia mau tahu ada perawatan, termasuk dalam kesehatan kita itu semua harus dirawat. Karena itu loh AFC menarik. Karena pada saat Anda bergabung AFC, Anda mulai merawat diri Anda secara menyeluruh. Ya, yang susah dilakukan dengan cara-cara lain kan. Jadi anggarkanlah biaya. Kalau nggak punya biaya ya kerjakanlah AFC sehingga Anda bisa mendapatkan produk gratis, bisa mendapatkan uang untuk perawatan kesehatan Anda. Karena kalau nggak dirawat pasti lewat. Hidup itu keras. Parameter itu berlaku. Contohnya gendut, pasti jarang olahraga. Olahraga, makan, berarti makannya sembarangan. Sudah dikurangi sekarang. Akhirnya insaf. Tapi bentuk tubuh begini sudah pasti ada waktu-waktu periode di mana tidak baik kehidupan gitu. Nah itulah hidup. Dia nggak mau tahu gitu loh. Kamu ngomong apa saja pasti begini. Oh, saya sudah olahraga Pak. Sekarang. Saya sudah makan baik Pak, sekarang kok masih tambah gendut terus Pak? Karena hormonal Anda sudah rusak. Loh gimana perbaikinya ya? Pakailah produk AFC. Karena dia memperbaiki regenerasi sel menyeluruh, semua kelenjar-kelenjar hormon kita diperbaiki gitu loh. Sehingga burungnya enggak kakak tua lagi tapi burung kakak muda. Loh bener loh, itu penting loh, ya kan? Bukan hanya bapak yang bilang betul, ibu-ibu juga kan bilang betul kan? Nah, artinya apa? Ada satu logika di mana kita memang harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah, nanti Pak mengenai produk, paten-paten fungsinya, marketing plan-nya, Pak ini, tadi kan manggilnya Pak ini siap menjelaskan. Tadi saya di profil Bapak ini. Siap menjelaskan Pak ya? Siap, bisa. Kalau enggak upline-nya lagi panggil, ya kan? Nah, jadi dia sebenarnya sudah siap Pak. Jadi nggak usah. Ini cuma satu sistem kami untuk bekerja sama, untuk saling membantu sehingga lebih mudah lagi untuk sukses. Karena kalau prospek menjelaskan marketing plan, produk semua, beliau pasti bisa. Tapi kalau Anda mungkin karena teman dekat, kalau dia yang ngomong ini bagus loh gini-gini, mungkin bahkan nggak percaya. Tetangga kan, gitu loh. Bisa kaya, alah, kamu sepeda motornya Yamaha tahun 80. Hah? Oh, jadi artinya kadang-kadang kita kan seperti itu. Orang yang dekat dengan kita sendiri tidak dipercaya. Ya kan Nabi kan tidak dipercaya di tempat kelahirannya sendiri, itu sudah pasti gitu. Karena itu butuh orang lain. Karena itu dibikin acara seperti ini. Tapi bukan berarti bahwa Pak ini tidak bisa menjelaskan semuanya. Pak ini itu sangat hebat, sangat mampu. Oke. Jadi udah menjawab pertanyaan semua ya. Ada yang belum terjawab? Yang belum apa yang belum? Modal awal. Nanti urusannya Pak Ibu. Oke, lanjut pertanyaan berikut. Yuk, ada lagi yang ingin bertanya di belakang? Mau tanya? Oke. Perkenalkan saya belum lama sih. Cuman kendala di lapangan itu yang tentang produk ya sakit gitu dok. Nah kadang kita kesulitan
Oke, saya jawab aja langsung secara umum ya. Nanti kalau dijelaskan, mari ke situ. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bertanya kepada upline atau kepada dokter, paling gampang apa sih? Tanyain diagnosis dokternya apa, gitu loh. Gak usah ada cerita, wah ini sakit kulitnya, wah mengerikan, merah, bengkak, mentol-mentol. Nah, itu banyak bisa itu, ya toh. Digigit serangga juga kemarin juga mentol-mentol gitu loh. Tapi kalau Anda bilang ini ada seorang pasien yang didiagnosis dokter psoriasis. Nah, langsung yang mikir upline-nya atau anunya tuh gampang. Jurusannya ini kemana gitu. Oh, ini jurusannya ke imunitas tubuhnya apa segala macam, produk apa mau dikasih itu sudah lebih mudah gitu kan. Terus nanti kan ada dokter Luigi. Dokter Luigi itu hampir upline-nya kita semua di sini. Jadi Anda kalau tanya ke dokter Luigi aja, jangan ke dokter Yudi malas cuma mau ngurusi jaringannya aja gitu. Tapi artinya Anda kalau ngomong diagnosisnya ini, itu akan sangat membantu ke arah upline maupun dokter yang menjadi upline Anda gitu ya. Itu akan membantu. Lalu tanyanya langsung, jangan muter. Tanyanya langsung apa sih yang mau ditanyakan, ini gitu. Kadang-kadang ada yang mau tanya tuh dia cerita, dia malah ngajari dulu lagi gitu. Dan itu berjam-jam gitu repot ya. Nah, pada saat sudah tahu gejalanya apa, diagnosis penyakitnya apa, pasti sudah tergambar gejalanya apa gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi menjelaskan. Lalu gini, apa yang sedang dikonsumsi itu perlu. Kalau misalnya sudah dikasih produk lalu masih detox atau masih terjadi perubahan-perubahan apa yang terjadi kan, kalau perbaikan badan kan kadang terjadi perubahan-perubahan yang tidak diinginkan karena sedang diperbaiki dan sebagainya, itu langsung aja lengkap dengan datanya. Jadi orang ini mulai gini, kondisinya begini ya, terus dia konsumsi sudah sekian lama, yang terjadi adalah dia mengalami begini dengan takaran sekian ini gitu dalam waktu sekian lama gitu. Jadi yang menganalisa ini sudah dapat data matang semua gitu loh. Jangan nanti perlu tanya lagi loh, emang dia sudah konsumsi? Sudah. Konsumsinya apa? Suprahutsu. Berapa takarannya? Takarannya cukup sih dok sebenarnya. Ya sebenarnya cukup itu berapa? Kan jadi panjang gitu diskusi gitu. Pendek, singkat, yang jelas. Gitu ya. Lalu bagaimana dok cara saya memutuskan produk mana yang mau dipakai? Kita jangan mengacu, jangan bingung. Artinya gini loh, seluruh penyakit bingung karena dicari yang spesifik. Misalnya gini, dok saya mau ngobatin bisul ya, yang besarnya 3 cm, yang pada wanita, yang di pantatnya sebelah kanan, ujung agak atas sedikit. Nah ini nggak perlu, punya nggak testimoninya gitu. Dia minta testimoni bisul yang pada wanita yang kanan mata. Ya susah nyarinya gitu. Saya nggak cek pantat-pantat wanita yang lain. Tapi Anda kembalikan ke patennya, gitu. Paten itulah sebagai pegangan. Utsukushi patennya apa? Bu, apa bu patennya Utsukushi? 1 lagi. Ada 3 sih tapi nggak tahu pak. Itu loh makanya kalian susah, ngerti nggak? Masa yang paten nggak dihafal? Anda harus hafal di luar kepala. Jadi begitu ketemu penyakit, Anda sudah tahu kira-kira paten yang cocok ini yang mana, gitu. Ya kan? Udah tahu nih. Nah, paten itulah pegangannya. Kalau bisul otomatis ada infeksi, ya nggak? Tinggal kita kejar nih, karena kencing manis atau bukan bisulnya. Gitu. Kan orang kencing manis biasa bisulan sana sini sakit, atau karena yang dikira bisul ternyata kanker, tinggal kita kejar-kejar ke sana. Tapi penanganannya sudah pasti, karena paten-paten produk kita sudah tahu, kan gitu ya. Nah lalu diberikan berapa lama dok? Banyak yang tanya begitu. Ya berapa lamanya nggak bisa diramal, karena badan orang semua beda-beda, gitu ya. Loh, takarannya berapa? Ya tiap orang juga butuh takarannya beda-beda. Contohnya saya tanya, Bu, kalau makan jeruk 1 biji bagus nggak untuk kesehatan? 1 biji bagus nggak untuk kesehatan? Nggak bagus? Kurang, oke. 2 bagus? 3? Nah, 3 biji per hari bagus? Jeruk Bali. Boleh. Kalau minumnya sekeranjang sekali minum bagus? Terus efek sampingnya apa? Migrainnya cuma gitu. Sama AS itu gitu Bu. 1 saset gimana? Kurang Pak, 3 yang bagus ya. Kasih aja 3 dulu. Oh ternyata pasiennya mencret Pak, bagi dia kebanyakan jadi kurangnya aja gitu. Gitu caranya, nggak ada patokan yang asli gitu. Dokter aja sebenarnya bingung, cuma dia sok tahu aja, udah kalau ditanyain udah dokter yang ngomong aja harus begini takarannya. Padahal nggak ada patokan. Ada yang seneng dari takaran kecil dulu, ya kan? 1 saset dulu dilihat.
kasih 2 saset, kasih 3 saset, ada yang senangnya langsung kasih 6 saset. Nanti kalau sudah ampun-ampun pasiennya dikurangi, yang penting kan sudah rasa efek dulu toh. Jangan sampai dibilang produk kita nggak ada efeknya, misalnya gitu. Sah-sah aja mana yang mau dipakai. Anda aliran mana? Aliran banyak dulu ke kecil atau aliran kecil dulu ke banyak? Gitu. Hati-hati. Aliran hati-hati atau ngomset dulu baru hati-hati. Pilihan Anda. Sebenarnya kadang-kadang bahkan paten-paten itu pun kadang-kadang tidak sesuai seperti teori. Contohnya saya punya teman di Jakarta ini, dia rock climber, terus dia akhirnya jadi lemas sekali sampai ngangkat badan aja tidak kuat, padahal dia kurus, tidak kuat. Nah, terus sesuai paten apa yang dikasih? Suba, ya, SOP, dikasihlah Suba, nggak mempan. Terus gimana? Kasih SOP 100, karena dibilang sama, kadang-kadang hasilnya beda. Kasih SOP 100, nggak mempan juga. Terus gimana? Ya saya sudah heran nih, gimana caranya sekarang? Untungnya dia browsing-browsing sendiri, terus ketemu Utsu. Terus dia beli sendiri, dia minum sendiri, ternyata sembuh dengan cepat. Ya kadang paten pun bisa meleset begitu. Karena itu Anda berikan Suba, Anda berikan Utsu gitu loh. Terus kalau berikan jangan langsung satu sepasang kan gitu. Kalau donen saya di Papua itu pokoknya orang beli harus Suba Utsu. Karena apa? Kalau dikasih salah satu mereka belinya 1 dus doang, kalau Suba Utsu belinya 2 dus gitu kan. Omset. Tapi sebenarnya kalau saya lebih senang misalnya kasih Utsu dulu. Beritahu bahwa ini untuk membersihkan usus dan mempersiapkan ususmu terhadap produk-produk selanjutnya. Ternyata minum Utsu aja udah sembuh bagus. Kan itu bagus kan produk saya selesai gitu. Oh ternyata jelek, saya ini. Nah ini nggak apa-apa, ini kan untuk membersihkan usus kan. Lanjutkan sehari lagi, 2 hari lagi, nanti habis itu kita ganti produk kasih Suba. Memang Suba baik, nah kan saya sudah bilang dibersihkan dulu baru dikasih produk baik. Pokoknya kita jangan kalah deh, apa aja kita omong gitu. Nanti mana yang nyembuhin boleh-boleh aja, ya kan. Kalau sudah kasih ini nggak berhasil, kasih itu sudah nggak berhasil, kemungkinan badannya juga sedang proses kan regenerasi kan. Ya kita bilang, oke, sekarang kita gabung dua-duanya biar kekuatannya benar-benar sempurna. Gitu. Ngomong dukun nggak usah takut. Jadi sebenarnya patokan itu yang mestinya ada. Cuma ya kita coba, karena tiap orang badannya berbeda-beda. Seperti saya cerita tadi kan. Gak usah juga takut kalau harus menurunkan takaran karena mengurangi omset. Banyak yang nggak mau loh. Gitu. Gini masa dong tetap masang otot terus. Nanti malah pasiennya yang frustasi, dia malah nggak mau minum lagi sama sekali gitu. Tapi banyak yang begitu konsumsi, kok mahnya keras sekali. Ya waktu dikasih 2 produk kita bingung produk mana yang menimbulkan hal itu pada dia gitu. Kalau kita coba satu-satu kita tahu, oh ini tidak cocok ya kasih yang ini, oh ini tidak cocok, dua-duanya tidak cocok ya turunkan takarannya. Ternyata penyakit Anda ini parah sekali, lukanya mungkin sudah dalam. Jadi kita mulai dari takarannya kecil dulu sampai gejalanya tidak terasa. Oh ternyata yang bikin tidak terasa itu cuma cerit aja gitu. Ya cerit dulu lah. Serotnya belakangan gitu. Ya kan? Oke, ada lagi yang tanya? Yuk, 2 pertanyaan lagi. Oke. Silakan Bu. Saya mau tanya untuk strategi apa yang menawarkan hidup ini, karena saya alami kendala begini, saya mau pilih lokasi salah satu klinik yang di Jakarta yang luar biasa. Masih lagi saya tanya nih, saya baru jalanin setiap hari saya praktek, cuma makanya pas saya banyak yang sakit, yang ginjal, yang jantung, cuma ini ekonominya kan sulit. Nah kita mau bantu dia beli nggak ada cukup uangnya. Kita mau bantu, saya juga belum berhasil. Nah, kita mau proses dia untuk bantu cari orang di sini, lingkungannya juga nggak mendukung. Jadi mereka ekonominya yang sama, yang nggak bisa beli. Itu caranya gimana ya? Supaya kita tuh saling apa ya, bisa beri harapan sama mereka. Karena saya coba gini, kalau gitu gimana ibu kita bantu, ibu cari bisa dibantu petani kita, ke tetangga atau siapapun supaya itu bisa dapetin uangnya di sini. Tapi kita lihat lingkungan juga mereka sama ekonominya. Jadi gimana caranya kita bisa bantu mereka? Oke. Bu Novi ya. Bu Novi makasih ya browniesnya. Bu Marlina kalau dikasih belum? Kalau belum saya sudah dikasih loh. Oh udah duluan ya. Jadi gini, memang secara jujur ngomongnya gitu, tidak semua orang kita bisa bantu. Ya kan, kita nggak mungkin menolong semua orang gitu. Semua orang mau kita jadiin kaya gitu, nggak bisa karena banyak orang juga yang memang dia maunya miskin. Bukan secara omongan lah ya, tapi secara sikap. Ini pengalaman saya gitu. Kita kan banyak nih bantu teman-teman. Terus saya lihat wah, daripada dia kerja susah-susah, saya bilang, mobil saya nih 2 belum disamsat, sepeda motor 1. Teman kita yang punya mobil sama sepeda motor banyak. Udah kamu samsatin aja.
nanti kita kasih kan lebih nggak masalah, yang penting kan bisa membantu dia, nggak kasih cuma-cuma gitu. Karena kalau dikasih cuma-cuma kita nggak jelas nih dia memanfaatkan, malas atau memang butuh. Kita dia bilang nggak bisa saya. Loh ya kan bisa dipelajari. Wah saya nggak bisa loh gitu. Ya memang dia maunya miskin, kan nggak bisa suruh. Padahal siapa sih yang nggak bisa ya kan? Ya kamu saya malah masih ngotot. Kamu pergi aja ke kantor Samsat, tanya gimana caranya Samsat, ambil formulirnya, gini. Saya punya teman yang ngurus gini kok. Saya kenalin aja. Nanti bisa saya bantu. Oh ya bisa saya bantu. Saya kenalin. Loh, saya nggak butuh calo. Kalau butuh calo saya nggak kasih kerjaan kamu gitu kan. Ya memang ada orang yang memang senang miskin secara tindakannya. Nah, tetapi ada orang yang memang juga lahir ekonomi tidak baik. Pendidikan memang tidak menunjang. Memang ditakdirkan untuk seperti itu. Seakan-akan begitu. Kecuali dia mengubah takdirnya. Nah, tetap kita harus prospek mereka berusaha. Karena kita tidak pernah tahu. Mungkin 1 di antara 100 atau 1 di antara 1000 akan ada orang yang mengubah nasibnya karena dia begitu melihat peluang ini dia sudah tunggu lama dan kemudian dia berhasil. Kita tahu ada yang supir taksi, ada yang satpam, ada yang dagang gado-gado di sini, ternyata mereka bisa sukses. Tetap kita harus lakukan itu. Tetapi pada saat mereka tidak bisa juga kita jangan berkecil hati. Yang penting tujuan kita sudah baik kan. Ya kalau memang nggak bisa semua, lingkungannya juga sudah nggak bisa, ya ibu harus lupakan dulu mereka semua. Ibu bergerak dari orang yang punya uang minimal 200 juta. Jadi begitu mereka mau pasti closing, lama-lama kan ibu punya uang. Nah begitu ibu punya uang kan hak ibu mau nolong siapa, ya kan? Seperti kami para busidul ini redeemnya luar biasa. Kami punya redemption itu sudah dicair-cairkan itu masih 5M. Artinya apa? Terus kami cair-cairkan, kami bantu ke sana ke sini. Jangan nanti minta bantuan semua ya. Saya bantu tuh. Saya bantu pada orang-orang yang saya anggap perlu dan senang gitu ya. Jadi pada saat itu terjadi gimana? Luar biasa sekali. Karena saya awalnya mengerjakan bisnis. Mengerjakan bisnis dari mana? Ya saya rasional lah. Yang saya cari dulu teman saya memang lebih diprioritaskan yang punya uang. Karena begitu mereka mau, apalagi yang kelebihan uang gitu. Mereka senang lihat bungkus saja mereka beli juga. Ya kan? Tapi ini perlu kita lakukan setelah kita punya, Bu, silakan ibu bantu mereka. Tetapi juga ibu jangan lupakan juga memberikan-berikannya pada mereka, mengajak mereka berjuang, karena ada dosen saya Bu Yuliana di Surabaya. Itu dia beserta mayoritas donennya semua berasal dari orang yang memang tidak punya uang. Dan dia ngajarin donennya gitu. Kamu tidak punya uang? Nggak apa-apa, yang penting kamu mau berubah. Mau nggak? Mau. Ayo ajak saya sekarang ke rumah temanmu yang sakit. Lalu diprospekkan. Berhasil. Iya, sekarang kamu sudah bergabung pakai ini. Ayo lagi. Seperti itu caranya. Donen saya yang dulu saya bilang closingnya repot, sekarang ilmunya semakin lama semakin tinggi itu menarik. Saya monitor. Kemarin dia gini. Wah, kamu udah rekrut teman-temanmu yang nggak punya uang? Sudah. Gitu. Gimana caranya? Dia bilang gini dong. Teman saya datang ke saya. Saya pinjam dong uang 100.000. Gitu kan? Karena dengar dia sukses di KFC. Dia bilang, saya nggak biasa ngasih pinjam. Yang biasa adalah saya kasih minta. Seneng dong temennya. Kamu mau saya kasih minta? Mau. Kenalkan saya sama orang yang sakit. Temen atau tetangga yang sakit. Ajak saya ke sana. Ajaklah dia ke orang sakit itu. Ternyata orang sakit itu malah bergabung, beli beberapa blok. Langsung saya kasih dia bukan 100.000 dong, saya kasih dia 150.000. Besoknya dia semangat ngantar saya ke temennya yang sakit lagi. Artinya, ya cara itu bisa. Gitu. Cuma yang ngomong jangan mereka, kita yang ngomong. Gitu. Nah kadang yang kita dekati semua orang yang sakit-sakit nih, yang nggak punya uang. Orang itu kalau sudah mau pasti ada cara. Dan orang pada saat mau dia seakan-akan mengetuk alam semesta. Nanti akan ada yang mau menerima untuk dia, akan ada gini, pasti ada cerita-cerita seperti itu. Kalaupun tidak ada ya sudah, memang dia ditakdirkan oleh Tuhan untuk dipanggil cepat-cepat karena orangnya baik, misalnya gitu. Kadang-kadang ada itu gitu kan. Jangan anggap ada yang umur panjang ini baik loh. Bisa jadi Tuhan bilang, aduh ini menemukan surga aja terus seru, biarlah berkelana di dunia dulu. Bisa jadi kan yang baik dipanggil cepat. Nah, kadang-kadang itu seperti itu. Jadi kita tetap bergerak itu harus seimbang. Yang tidak punya juga kita jangan hancurkan, karena bisa jadilah mereka leader kita yang kokoh pada akhirnya ya. Pak Ikin, ada nggak Pak Ikin? Pak Ikin. Nah, Pak Ikin ini leader saya, maju sini Pak Ikin. Ini nyebut saya tadi gitu. Mobil baru Pak ya? Mobil baru. Terus habis parkir nggak tahu
Dia buka tuh sunroofnya, panas ini Pak Dokter. Nggak tahu mau pamer atau mau apa, atapnya terbuka nih. Pak Ikin ini dulunya nggak punya uang, betul ya? Nah, nggak punya uang untuk bergabung, bayangkan. Tapi sekarang beli mobil guling Almas, kemana-mana terbang. Pak, saya ke Papua, saya ke Makassar, saya ke apa? Gila, kehidupannya berubah gitu. Tapi coba dulu kalau seandainya dia tidak dikenalkan bisnis ini karena dianggap sama teman-temannya nggak punya uang, sayang kan? Gitu loh. Dan saya merasa beruntung sekali. Kami merasa beruntung sekali ada Pak Iki di dalam jaringan kami. Ini leader besar yang dulunya nggak punya uang. Jadi jangan membatasi diri pada orang-orang yang punya uang aja. Karena kami punya banyak dodeng yang punya uang dan ada jalan. Saya ke Bandung, yang kumpul bos semua, punya tekstur yang terbesar, punya hotel yang terbesar dan lain sebagainya. Tahu tiap malam, tiap hari apa kerjanya? Buka botol. Botol ini 160 juta nih. Yang ini 40. Makanan nomor sekian nomor sekian, saya nggak tahu minuman. Terus saya sampai tergiur, saya itu nggak senang minum. Pasti rasanya lain. Oh makasih Pak Ikin. Saya sampai tergiur, pasti rasanya lain. Sampai saya minum lagi. Sialan, tetap sama aja rasanya. Mereka bilang lain. Apa karena harganya mahal terus dia bilang lain, saya nggak tahu. Nah, tiap hari itu buka 4 botol seperti itu. 3 hari saya di sana minum macam-macam, makan macam-macam, enak-enak semua, ya kan? Tapi nggak bergerak. Karena orang kaya itu untuk susah dikit aja nggak mau. Yang mereka butuh tuh teman untuk ngobrol-ngobrol, happy-happy, perlu dibayarin semua. Udah kaya kok gitu. Tanya kok Budi kan gitu. Yang dia butuh tuh kalau saya kesini udah dia alasan. Dokter ini di mana jemput di makan nih gitu. Ya kan? Jemputnya mau pakai mobil yang mana? Dia nawarinnya gitu. Mobilnya banyak, 9 ada. Mau saya dan sport semua ada. Jadi orang kaya tuh butuhnya gitu. Kalau orang kaya mau bergerak ya Pak. Karena relasi dia luar biasa, fasilitas dia luar biasa, dan dia sudah biasa bisnis dan sebagainya. Kalau orang kaya mau bergerak itu hebat sih. Tetapi jarang yang mau. Hidupnya sudah enak kok, apa susah lagi? Susah sedikit aja dia nggak mau. Ya kan, padahal dia gampang loh. Saya ngajarin kalau orang kaya mau bisnis gampang loh. Karyawan ada 300, kumpul semua, sini dengarkan presentasi. Anda tidak dipaksa kalau mau ikut-ikut, enggak ya udah gitu. Tapi yang mau ikut nanti saya kasih kredit dari perusahaan, gampang nggak caranya? Potong gaji itu gampang. Tapi dia bahkan itu aja nggak mau lakukan gitu. Jadi ada untungnya merekrut orang kaya, ada untungnya merekrut orang miskin, ada untungnya merekrut orang menengah. Kalau pikiran kita positif. Kalau pikiran kita edan, rekrut orang kaya susah, rekrut orang miskin susah, rekrut orang menengah susah gitu. Jadi terserah Bapak dan Ibu gitu. Artinya siapapun bisa diajak bergerak, tetapi kalau memang kita terhambat ya, memang kalau bagi saya pribadi memang juga kalau orang benar-benar tidak punya uang sama sekali itu sulit. Karena selain memang uang nggak ada, juga kadang mentalitinya sudah begitu, pola pikirnya sudah begitu. Jadi susah gitu. Karena itu tinggalkan sejenak, nanti punya uang bisa. Atau kita bantu nanti bisa terjadi satu hal yang luar biasa. Saya pernah bantu teman saya yang namanya Billy. Stroke, keseimbangannya terganggu. Artinya dia benar-benar tahu kalau dunia berputar. Kalau kita kan walaupun dunia berputar kita merasa dunianya diam nih. Dia benar-benar merasa dunia berputar. Jadi nggak bisa kerja. Umurnya beda setahun atau rambutnya udah putih semua kayak perak gitu. Saya lihatnya ganteng sih juga, perak semua gitu kan. Apalagi kalau emas ya gitu. Tapi artinya hidupnya menderita banget, keriku di dalam sini. Karena waktu itu saya sudah punya uang, saya bantu 2 box dia minum, keseimbangannya pulih. Kerikutnya hilang 70%, rambutnya hitam, mulai. Akhirnya dia yakin dong. Akhirnya dia memasarkan produk ini dan berhasil. Dia pernah pada saat-saat COVID yang sulit dia menghidupi, dialah tulang punggung keluarganya. Biasanya istrinya. Gitu. Jadi ternyata dari orang yang tidak mampu sama sekali juga kalau yakin dia bisa. Makanya nomor 1 kalau Anda ingin berhasil di bisnis ini adalah keyakinan. Itu aja. Kalau Anda yakin pasti berhasil. Anda tidak yakin tidak berhasil. Itu yang paling pokok sebenarnya. Karena tindakan Anda, pikiran Anda, semuanya akan mengikuti keyakinan Anda. Makanya kalau di agama saya dibilang kalau Anda punya iman itu kan keyakinan. Sebesar biji sesawi aja, gunung kamu suruh pindah tidak. Apalagi yang namanya Pak Gunarto gampang. Oke, saya mau pindahin dia ke Bali karena baik banget nih temannya. Oke, terakhir pertanyaan terakhir.
Silakan. Yuk. Nah, Pak Suwardi. Yang paling sulit Pak ya. Kalau bisa bikin Dokter Yudi nggak bisa jawab. Terima kasih, selamat malam semuanya. Nama saya Suhardi. Saya baru join belum 1 bulan. Saya mau nanya sama Dokter Yudi. Tadi pas dokter bercerita bahwa saya lihat ada teman saya yang guru SD yang sakit, terus saya bantu. Nah, pada saat dibantu itu diberikan secara cuma-cuma apa dia harus membeli? Pada saat itu maksud saya mungkin dokter waktu itu udah sukses, sudah banyak uangnya. Kalau seperti saya belum punya uang, apa saya harus belikan dia, apa harus dia jadi member? Oke. Jadi bantu orang itu dengan banyak cara sesuai dengan derajatnya. Artinya derajat yang diprospek maupun derajat Bapak gitu kan. Gini Pak, bisa dengan cara misalnya gini. Oke Pak, Anda beli harusnya kan 2 box. Karena sekarang lagi promo Ruby, ya udah Anda beli 1 box aja. Setengah saya pindahin ke sini, setengah saya pindahin ke sini. Jadi Anda beli 1 box dapat Utsukushi sama Subarasi. Misalnya itu kan sudah membantu ya. Karena kita punya beban jual yang setengah-setengah lagi. Tapi kan orang lain pasti juga senang dibantu dengan cara seperti itu misalnya. Kedua, oke beli saset dulu. Saset itu efektif loh Pak jualannya. Saya tuh dokter yang tadi di Banyuwangi saya cerita itu akhirnya rekrut seorang perawat. Seorang perawat yang tinggalnya itu Banyuwangi ke Jajak. Jajak itu naik jauh, habis itu masuk lagi ke udah masuk ke jalan kecil gitu. Jadi udah nggak jelas kalau di Google Maps itu sudah agak-agak bingung gitu. Nah, dia bilang gimana caranya gerak, nggak bisa. Akhirnya dia berinisiatif waktu COVID itu dia lihat begitu banyak orang menderita, dia tahu produk ini begitu bagus, dia mulai jual sasetan. Ternyata orang minum saset-saset aja mungkin karena di gunung nggak ada vitamin, begitu minum sembuh. Akhirnya dia bisa omset itu 1 minggu 10 box itu bisa dan sebagainya. Akhirnya dia bisa punya bonus sampai 9 juta sehari dari jualnya sasetan. Ada yang lebih cerdas lagi Pak, dia buka, dia jual, dia kasih takaran 3 hari, ya kan? Misalnya 3 Utsukushi, 3 Subarasi, terus dikasih kayak plastik obatnya dokter, ditulisin 3 kali 1, terus berapa? 500.000. Karena katanya kalau ke dokter 3 hari bayar 500 kan biasa katanya. Berhasil juga. Nah pada saat mereka mau beli lagi, kita bilang Anda kalau beli 6 biji 500 mahal, mendingan belian box. Akhirnya dia karena sudah tahu efeknya dia belinya box. Itu juga membantu, ya kan? Nah bisa juga kita bantu dengan kata-kata. Kita bilang Anda tidak punya uang, ya Anda cari orang sakit, Anda jual, saya bantu berbicara. Nanti pada saat orang itu bergabung, Anda kan saya berikan beberapa saset, itu bisa. Bisa juga memang diberikan gratis. Kalau kasus guru saya memang saya beri gratis karena beliau sudah tua juga, udah nggak bisa bangun, sudah luka sininya, mau diapain lagi Pak? Mau suruh jualan juga nggak bisa kan? Dan saya terkenal mereka dulu kan baik-baik sama saya semua. Ini paling saya guru. Jadinya ya guru-guru itu semua kalau sakit saya bilang ngomong sama saya lah, karena kasihan ya sudah jadi guru itu sudah takdirnya hampir pasti miskin gitu pokoknya, ya kan? Dan saya ingat guru saya ini satu lucu banget, baik banget, dia ngomong sama saya tuh di depan kelas ya, dia bilang kalian sekarang ini anak SD, tapi di masa depan kalian akan jadi dokter, jadi insinyur dan sebagainya, sedangkan saya tetap guru. Itu dia ngomong dan itu kan terjadi. Ya kan? Jadi memori ini bagi kita pada saat kita sudah sukses tentu bukan hal yang sulit untuk memberi. Karena itu cara membantu sekitar kita paling baik adalah jadikanlah diri kita dulu kuat dan sukses. Setelah itu kita bisa bantu dengan mudah kesana sini. Itulah kebaikan lagi dari AFC yang kita harus kejar. Jadi sukses itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Banyak yang bilang saya hidup segini aja cukup dok, ini ya. Tapi kalau Anda sukses, dalam perjalanan sukses Anda sudah membantu banyak orang. Pada saat Anda sukses pun Anda akan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Gitu. Jadi di sini siapa sih yang ingin sehat? Yang nggak angkat tangan hati-hati loh ya. Karena nggak sehat. Itu caranya bikin orang angkat tangan. Ada caranya. Sehat. Kedua, siapa di sini yang ingin finansial kaya, bebas, masih pintar di sini? Nah, semua ya. Yang katakan amin gitu. Ya, ketiga, siapa di sini ingin panjang umur?
Keempat, siapa di sini ingin membantu orang? Angkat-angkat, misalnya mohon pada jin itu sudah nggak ada. Tapi AFC rasanya ada. Dia bisa mewujudkan semua, ya kan? Itu. Kenapa tidak? Sekarang hal-hal yang paling diinginkan manusia kan itu. Otaknya pengen apa? Sehat. Karena kalau sakit itu sudah kita sudah pasti. Semua kita udah tahu, cuma belum benar-benar memahami. Makanya yang tidak minum produk itu dia belum paham benar. Nanti kalau udah sakit benar coba ngomong sama saya. Pasti nyesel. Tahu gitu dok, dulu saya minum produk dok. Syukur kalau bisa ngomong kan. Tapi artinya semua orang pasti ingin sehat. Terus ingin kaya. Cuma kadang-kadang nggak berani ngomong kaya. Saya sering tanya ke orang, Anda kalau mau pensiun dengan nyaman, uang berapa pensiun sebulannya Pak? Ngomongnya berapa? 15 juta. Menurut saya kalau pensiun 15 juta sebulan ya nggak nyaman lah. Saya nggak mau dengan 15 juta nanti saya hidup sebulan. Tapi karena dia tidak pernah membayangkan bisa punya lebih dari itu. Kadang membebaskan pikirannya takut sakit, nggak mungkin ya bagi dia. Padahal semua itu mungkin kalau kita mau, kan gitu. Jadi kita bisa kaya yang jauh melebihi bayangan kita itu bisa kalau kita mau. Dan kita percaya dan kita mau berjuang. Lalu kita mau umur panjang, ya kalau tadi penyakit ginjal saya ya gangguan ginjal, gangguan hati saya bisa sembuh, otomatis secara statistik harusnya saya umur lebih panjang. Kita nggak bisa ngomong lagi presentasi ini buruk gitu kita mati semua, bisa jadi nggak bisa aja walaupun lari sekali gitu. Terbang pesawat jatuh bisa jadi, tapi kalau kita ngomong secara umum kita bisa menjadi konsumsi produk-produk IC, kita bisa konsumsi rutin kalau kita punya barang gratis. Ya kan, 20% itu lama-lama kita anggap gratis. Kalau barang gratis ada 5M, sudah dipanen-panen masih tetap 5M terus, kira-kira ada minumnya ngamuk nggak gitu? Saya suruh pakai gosok pantat boleh? Boleh. Paling enggak istri saya pantatnya bentukan. Ya kan ada yang kayak coba gosok. Nanti suami itu begitu ada mungkin kayak, wih ini kayak kunang-kunang beneran. Sah-sah aja karena Anda punya uang, Anda punya income, produknya seakan-akan nggak bayar. Itu bayangkan nikmatnya hidup seperti itu. Lalu masih bisa bantu orang lagi. Dan berbuat baiknya masih 1 juta, 5 juta biasa kali. Ya kan? Coba kalau Anda hidup dalam kondisi pasti susah bantu. Kalaupun bisa bantu, pasti bisanya bantu omongan aja. Yang tambah ya. Kuat, hidup pancen ini. Sebentar lagi lewat kok. Susah kalau gitu ya kan? Oke, terima kasih. Seru ya. Dia hari ini bintangnya. Tambah satu lagi. Oke, ekstra ya dok, nggak apa ya, satu lagi. Oke. Masih sore. Dok, saya Dian. Saya mau tanya kalau bikin jaringan itu kan intinya membina jaringan untuk yang udah jadi leader. Tapi gimana kalau member yang belum jadi, yang masih belajar banyak, masih banyak harus belajar, itu kehilangan upline di atasnya nggak jalan, atau upline di atasnya lagi nggak jalan, itu harus kemana dan harus bagaimana sih? Oke. Anda bisa mencari upline di atasnya lagi siapa? Ya kan? Misalnya saya punya upline namanya Marlena. Dari di atasnya lagi namanya Lima. Dari di atasnya namanya Lili juga nggak jalan. Ganti lah jadi yang namanya misalnya siapa? Ahmad tadi boleh aja boleh tinggal pilih. Ya kan? Jadi datang ke perusahaan misalnya gitu, ya kan? Atau lihatlah yang paling ganteng siapa? Budi atau saya gitu. Ikut sama mereka. Boleh aja. Artinya banyak cara kita untuk sukses. Kita nggak usah kita gagal gara-gara 1-2 orang yang memang nggak mau sukses di sini. Ya kan? Dan bimbingan yang baik itu perlu kita sukses. Memang betul sih sukses itu tergantung sangat pada diri kita sendiri. Tetapi dengan bantuan sistem yang ada pasti kita lebih mudah untuk sukses. Kalau kita sama-sama kuat, sama-sama mau dibantu dengan tidak juga pasti pengaruh juga. Jadi ya tentukan yang terbaik untuk Anda bergabung, yang paling cocok dengan kepribadiannya. Misalnya gini, wah Anda jelimet total ini, carilah Komudi. Kalau AP-nya sudah nggak ada semua di atas ya. Karena Komudi ini AP-nya semua, sepertinya sekarang ini. Jadi dia harus setuju! Dia tahu jamnya lebih gede dari saya. Oh iya dong. Saya sering ngobrol orang ke Budi, ke Dokter Budi karena mereka apa aja semua. Kalau saya kan enggak. Jadi
seperti itu. Artinya Dok, plan saya ada dok. Bu Pipi bu. Kalau Bu Pipi berapa ada Pak Mike. kalau memang Pak Mike dan Bu Pipi itu memang kosong. Tapi jangan cari fitnah. Nah, jadi bisa merunut ke atas tadi untuk cari tahu. Terus kalau tidak bisa minta tolong sama perusahaan. Gimana sih caranya gini-gini? Karena perusahaan itu artinya banyak cara nih kalau kita mau berhasil. Tapi tetaplah berjuang, tetaplah yakin. Karena hidup Anda kaya sendiri, Anda miskin sendiri, ya. Seperti itu. Anda ini saya curiga. Ketawa terus, jadi kalau Anda bertanya terus minta tambah satu karena pingin guyon terus atau pingin bertanya terus? Oke, saya kembalikan. Ya. Terima kasih Dr. Yudi. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan malam hari ini, saya ingin meminta kepada upline-nya Dr. Yudi ini untuk menyampaikan sedikit pesan-pesan penutup. Kira-kira selama menjalankan bisnis di AFC ini apa yang telah dihasilkan dan bagaimana. Kita undang Ardian. Bukan live. Ayo Ardian. Saya sebenarnya kenal sama dia. Nah, Sekarang saya tahu dia itu dia jadi sahabat saya yang terbaik. Ya. Lalu juga saya baru tahu kalau saya punya upline sebagai Rintintin. Pernah tahu Rintintin ya? Ini apa nih? income-nya berapa? 38 Rintintin ya, miliar. Rintintin anjingnya bukan? Oke, malam teman-teman. Jadi sebenarnya Dr. Yudi ini bukan direct sponsor saya, tapi developer dari Kobudi. Ya, jadi memang di awal saya belum kenal. Saya nggak kenal, ketemunya di kantor ya dok ya. Ketemunya di kantor dan waktu itu ketemu juga Dr. Yudi sebenarnya sudah mau menyerah sama AFC. Gara-gara barang kosong 3 bulan ya dok ya. Marah-marah waktu ketemu. Udah nggak mau jalan. Saya galak Pak, kalau barang kosong saya marah aja gitu, gak peduli. Jadi nggak jalan tapi nggak ada barang. Nah itu di awal-awal jujur saya yang support. Saya cuma ada 2 diamond saya kasih ke Dr. Yudi. Kenapa? Karena saya lihat Dr. Yudi ini potensi, saya tahu. Ya saya nggak stop, saya kasih Dr. Yudi dan jalan sampai sekarang ya dok ya. Nah Dr. Yudi keras, disiplin, sama downline galak. Ya tapi sukses teman-teman. Bingung kan? Ya, kiat suksesnya satu, karena kalau roadshow selalu didampingin sama istri tercintanya itu. Mana yang ngomong? Nah, itu salah satu strateginya. Saya nggak tahu deh, salah satu strategi atau memang Dr. Yudi nggak dipercaya sama istrinya. Jadi ini sahabat saya teman-teman ya. Jadi sudah seperti saudara. Dari awal nggak kenal ya, di sini menyatukan gitu ya. Kita berjuang sama-sama, roadshow sama-sama, ke Papua juga kemarin bareng ya dok, 3 minggu kerja sambil jalan-jalan. Ya enjoy lah teman-teman ya, di AFC dapat teman baru, dapat sehatnya, dapat konnichiwa-nya. Oke, mungkin itu aja, Kobun. Thank you. baik. Terima kasih Ardian. Dan di sini ada beberapa busido. Kalau dipanggil semua ke depan ya, kalau dijumlahin total bonusnya ratusan miliar orang yang berdiri di depan ini. Pak Mike aja, jangan loh. Pak Mike. Iya. Silakan Pak Mike. Bukan kebetulan, sengaja Pak Mike datang ke sini nih. Luar biasa. Pak Mike belum mau bangun loh, karena Anda tepuk tangannya kurang kuat. Tepuk tangannya keras. Ayo Pak Michael. Jangan kaget ya, dia jauh lebih ganteng daripada kami-kami. Nah Bapak Ibu yang belum kenal Pak Mike, saya mau beritahu Pak Michael Tanpi ini adalah co-founder dari AFC. Pokoknya di FC semakin di FC ini ternyata semakin tinggi income dia sebagai bukti loh, bahwa semakin tinggi income Anda akan tampak semakin muda. Owner gimana nggak muda? Selamat malam. Selamat malam. Ini masih semangat ya? Masih mau lanjut dengar saya? Saya tuh lagi tenang-tenang gitu ya.
Juli, tanggung jawab betul. Sebetulnya bukan Juli kok. Bukan ya? Bukan. Sebelahnya, Bu Sido yang sebelahnya. Saya lagi handle komplainnya dari Bu Sido yang satu lagi, Cerita. Saya nggak pernah komplain, Pak. Kalau dia emang rame aja ya. Teman-teman, Bapak Ibu Jadi sekalian. efek kalau kebanyakan SOP gitu Pak? Bukan karena kebanyakan SOP. Overdosis ya. Terima kasih buat kesempatannya. Saya memang cuma main aja gitu ya. Saya bingung, saya nggak ada kerjaan hari ini gitu ya. Nggak enak kalau istri datang, saya nggak datang gitu ya. Nggak ya. Saya pingin aja karena memang belum pernah datang di hari Jumat ini. Hari ini kebetulan ada waktu, jadi saya datang gitu ya. Nggak mempersiapkan apa-apa, nggak, karena kan di sini ada busidu yang lebih ceritanya tuh lebih, ini kan namanya sharing ya, lebih menginspirasi teman-teman gitu ya, lebih menginspirasi Bapak Ibu untuk berhasil di AFC dan terbukti mereka berhasil, diikutin aja gitu. Nah kalau dari saya tugas manajemen ya memastikan Bapak Ibu ya bisnisnya aman-aman, lancar-lancar gitu ya. Saya nggak kabur. Bonusnya cair tiap hari. Itu lebih penting daripada hiburan apapun. Iya, karena kan percuma kalau di sini, wah ini kan penghasilannya berapa miliar, ternyata nggak bisa ditarik kan nggak enak. Masih masuk rekening kan? Masih. Gitu ya, itu tugas kami. Juga saya juga menyampaikan selalu sama AFC jangan ngerasa kayak wah sama kami, saya Pak Ernest itu ada jarak gitu ya, jangan sampai ya. Saya pinginnya nggak ada gap di antara kita, mau dikomplain juga saya open gitu ya. Karena pusingnya Bapak Ibu juga pusingnya saya juga harusnya gitu ya. Jadi saya sangat amat terbuka ya di AFC ini seperti itu Bapak Ibu. Kemarin saya dapat kesempatan ya ngurusin lah ya saya dengan salah satu levelnya Tokopedia. Saya kaget, saya diundang, kemudian saya ngomong di depan mereka, ternyata cukup banyak. Saya ngomong di depan sekitar 15 orang ya, saya disuruh cerita tentang AFC. Terus mereka kaget semua. Yang benar di sana bisa dapat income segitu gitu ya. Untung saya nggak punya titik loh Bapak Ibu ya. jadi mereka juga kaget. Mereka lihat impactnya kita. Saya kasih lihat apa namanya Bu Heni yang jualan rujak sekarang jadi seperti apa. Saya kasih lihat Bu Titin gitu ya. Saya kasih lihat juga 11 busido yang kita punya gitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka ngeliat impactnya AFC seperti ini. In return ya saya minta bantuan mereka lah ya untuk ngeberesin AFC di sana gitu ya. Kemudian yang saya kaget di akhir acara mereka tepuk tangan gitu ya. Saya kaget, saya ditepukin karena apa ya? tapi mereka bilang mereka happy banget, dan selama mereka mengundang orang untuk sharing di sana, baru kali ini mereka belajar ternyata yang namanya direct selling, penjualan langsung, MLM itu bisa sebesar ini impactnya terhadap banyak orang gitu. Mereka kaget. So itu sharing dari saya. Semoga AFC tidak pernah berhenti Bapak Ibu, tidak pernah memberi orang. Sekali lagi tugas saya benar-benar sama Pak Ernest, mumpung Pak Ernest lagi nggak ada kan ya, jadi semuanya dilempar ke saya ya. Gitu. Jadi tugas saya memang memastikan hal-hal yang seperti itu. Saya komit Bapak Ibu depan Bapak Ibu sekalian pada malam ini, saya sebagai manajemen saya harap saya tidak pernah berubah jadi dari yang teman-teman Bapak Ibu kenal dari awal sampai sekarang gitu ya. Semoga saya tidak pernah berubah dengan keadaan saya di atas di bawah, seperti apapun saya tahu selalu yang saya bilang keberhasilan AFC itu harus diukur dari keberhasilan Bapak, bukan sayanya gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih boleh diajak ngobrol, saya boleh dipanggil di sini Kokun, boleh ngobrol-ngobrol di sini. Kokun, Dr. Yudi yang awal-awal bergabung
ketemu sama saya lagi. Nah, itu baru saya mau cerita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah ketemu dengan Pak Michael. Bagi saya Pak Michael ini bukan sekedar co-founder. Bagi saya seperti jimat. Begitu saya ketemu Pak Michael, wah pulangnya langsung jaringan boom. Langsung grafiknya begini nih. Jadi Bapak Ibu beruntung ketemu Pak Michael di sini. Orang pertama dari kantor dan manajemen IC yang menemui saya. Beliau ini. Oke, itu aja kali ya Bapak Ibu, kita udah malam. Sekali lagi, pokoknya saya sebagai mewakili manajemen semua, saya komit segala halangan yang Bapak Ibu lagi alamin atau apapun, saya pasti beresin. Gitu ya. Maaf kalau memang mungkin ada challenge, ada misalnya bila terkesan kok lama banget atau apa, tapi yang pasti saya janji Bapak Ibu, saya komitmen dengan Bapak Ibu semua, segalanya pasti saya beresin gitu ya, supaya semua lancar Bapak Ibu, termasuk semua lah ya, yang penting intinya bisa panjang umur, Bapak Ibu juga terus bisa beban lo Bapak Ibu, tahu kalau banyak sekali yang bergantung pada AFC untuk income-nya ya, beban moral buat saya, dan saya nggak main-main dengan itu semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri. Saya setuju sekali dengan pendapat Dr. Yudi bahwa Pak Michael ini seperti jimat. 1 minggu saya join AFC, itu Pak Michael sengaja datang ke Bandung, langsung begini dong, jaringan saya. Luar biasa Pak Michael. Thank you. Saya memberikan apresiasi, memberikan respect yang luar biasa kepada Pak Mike ya, begitu perhatiannya, dan saya yakin Pak Mike juga ada untuk Bapak Ibu yang ada di sini sekalian. Nah, Bapak Ibu, kita melakukan pertemuan talk show seperti ini setiap hari Jumat ya, dan tentu kita akan